Halo, selamat sore teman-teman. Teman-teman pembaca semuanya, selamat datang. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu dalam kondisi dan kesehatan yang baik ya, dimanapun berada. Karena senang sekali hari ini saya, Kak Indri, akan menemani teman-teman semua dan selamat datang di acara peluncuran buku keempat, serial Mata, karya Kak Oki Madasari, dan juga sekaligus menjadi momen kick-off untuk lomba mendongeng seri Mata untuk anak. Kali ini akan juga bareng-bareng, tidak hanya sendirian, Kak Indri, akan ada juga Kak Oki Madasari selaku penulis, kemudian juga ada Kak Restu Ratnaningtyas selaku ilustrator nanti, kemudian juga ada sesi mendongeng bareng sama Kak Selo. Wah, sambil menunggu teman-teman lain yang ingin bergabung juga di link virtual ini, boleh nih Kak Indri ingin menyapa juga teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Selamat sore untuk, boleh loh, dinyalain juga videonya, boleh ya, silahkan ya. Ada Afika, terus kemudian selamat sore buat Kak Devi, ada Kak Jasmine, ada Kak Aina. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Ada Franciscus, hai, aduh lucu banget kamu, apa kabar di sana? Aina, selamat sore, halo, apa kabar Aina? Aina udah siap pakai ring light biar kelihatan ya wajahnya. Wah, keren banget. Selamat sore Aina. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung bersama dengan kita, Kak Indri juga ingin menginformasikan bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan penulis Kak Oki Madasari tentang buku yang, wah, ini buku istimewa sekali. Baru juga Kak Indri selesai baca sama putri Kak Indri, namanya Tara, umur 9 tahun. Dia masih baca sampai setengahnya. Tapi buku ini adalah merupakan buku keempat ya, sekaligus kisah penutup dari petualangan Mata. Setelah dia berpetualang, yang pertama itu adalah ke Tanah Melus melalui buku Mata di Tanah Melus, kemudian mengurai rahasia juga di Pulau Gapi melalui buku berjudul Mata dan Rahasia Pulau Gapi, dan juga mengarungi lautan luas bersama dengan Bambulo, si manusia laut, melalui buku ketiga yaitu Mata dan Manusia Laut. Nah, tapi bedanya di buku yang berwarna merah ini, kisah Mata yang diceritakan dalam buku ini justru merupakan kisah dari masa depan ya, saat Mata sudah menjadi dewasa. Plus menguak juga kehidupan jutaan tahun yang lalu. Wah, seru banget tuh kan pasti. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan ya untuk teman-teman pembaca sekalian untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Oki, Kak Restu, dan juga nanti bersama dengan Kak Silo yang akan mendongeng. Tapi sebelumnya saya mau undang dulu deh Kak Oki dulu kali ya, yang kita undang untuk langsung masuk ke dalam ruangan Zoom ini. Sudah standby sih, langsung aja kita sapa yuk dari Singapura di sana. Halo Kak Oki dan juga Raya, selamat sore. Halo, apa kabar? Halo, halo teman-teman semua. Semoga sehat ya. Semoga liburan di rumah saja tidak bosan karena sekarang sedang membaca buku Mata dan buku-buku yang lain tentunya. Iya, Raya apa kabar itu? Apa kabar? Itu baik. 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 Gimana kamu kalau di rumah aja betah atau gimana suasana di sana, Mbak? Kalau dia menjalani aktivitas di rumah aja. Sekolah juga masih online kan? Kalau di Singapura sebenarnya sudah nyaris normal ya. Jadi kemarin itu tidak sekolah bersamaan dengan ada varian baru atau kenaikan kasus itu karena pas libur sekolah. Jadi di Singapura setiap bulan Juni 1 bulan itu libur satu bulan libur semester. Nah jadi nanti Raya itu hari Selasa dia akan mulai sekolah lagi seperti biasa. Jadi situasi di Singapura terkendali karena apa? Karena memang semuanya ketat, semuanya harus pakai masker, semuanya nggak boleh kumpul banyak orang. Ini sekarang ini kalau makan di luar harus maksimal paling banyak 2 orang, nggak boleh lebih dari 2 orang. Jadi karena ketat, karena semuanya patuh, semuanya disiplin, jadi sekolah bisa tetap masuk. Oke, mudah-mudahan kondisi di Indonesia segera membaik juga ya. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi off air ya, ketemu lagi sama Raya juga, sama Kak Oki. Oke, Mbak Oki, tadi kita sudah jelaskan sedikit tentang bukunya, tapi mungkin Mbak Oki mau menjelaskan tambahan dari sudut pandang penulis, barangkali tentang buku yang baru saja dirilis, yaitu Mata dan Nyala Api Purba, merupakan buku keempat dari serial Mata. Menarik sekali, silakan. Iya, teman-teman yang mungkin sudah baca Mata di Tanah Melus, Mata dan Rahasia Pulau Gapi, Mata dan Manusia Laut, sekarang hadir buku keempatnya, judulnya Mata dan Nyala Api Purba. Jadi sejak awal saya memang merencanakan buku ini 4 saja. Kenapa 4? Agar nggak bosan.
agar teman-teman pembaca nggak bosen nih, aduh mata lagi gitu. Kalau 4 sudah cukup, nanti kita bisa beralih ke cerita yang lain. Kita bisa bertemu sahabat-sahabat yang lain, kita bisa bertemu tokoh-tokoh yang lain, atau karena mungkin pembaca-pembaca yang sekarang juga tumbuh, semakin besar, semakin dewasa, bisa jadi saya nanti akan menulis cerita yang tokohnya anak SMP atau anak SMA, anak remaja. Jadi saya batasi 4 karena kita harus move on. Kita bertemu dengan karakter-karakter baru, dan kita belajar hal baru, bertemu dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Nah, buat pembaca mata, sudah tahu kan, Mata di Tanah Melus itu Mata pergi ke Nusa Tenggara Timur, di daerah Belu. Lalu kemudian di situ dia terpisah dengan ibunya gitu kan. Rakyat suka ceritanya. Lalu kalau Mata dari Pulau Gapi, Mata pergi ke Ternate. Di situ kemudian dia menyibak ada apa sih di Pulau Gapi itu. Lalu di Mata dan Manusia Laut itu bertemu dengan para manusia laut yang ada di Wakatobi, orang-orang yang menjadi suku asli Bajo dan sebagainya. Nah, kalau Mata dan Nyala Api Purba, saya belum dapat bukunya nih. Jadi justru pembaca-pembacanya orang-orang istimewa karena lebih dulu dapat bukunya. Mereka yang pre-order, yang prapesan sudah bisa membaca, padahal saya malah belum dapat karena harus menunggu kiriman dari Jakarta dulu kan. Nah, ide awalnya ini kan semuanya saya bercerita tentang sesuatu yang spesial tentang Indonesia kan. Tanah Melus itu sesuatu yang spesial. Memang ada di Indonesia. Wakatobi, manusia laut, itu peneliti dari berbagai daerah dunia pergi ke Indonesia untuk mencari tahu manusia laut. Nah, ada satu hal lagi yang Indonesia itu dari dulu dikenal, didatangi sama peneliti, itu manusia purba. Jadi memang manusia purba, cikal bakal yang namanya Homo erectus itu, peralihan untuk menjadi manusia seperti kita ini, adanya ditemukannya di Indonesia. Dari kecil nanti kita akan belajar kalau saya nggak tahu SD atau SMP, nanti di pelajaran IPA, di pelajaran biologi, kita akan diperkenalkan dengan manusia-manusia purba itu, manusia-manusia di umur jutaan tahun lalu yang belum seperti kita, tapi dia sudah berdiri dengan 2 kaki seperti kita. Tapi mukanya belum seperti kita, memang belum jadi Homo sapiens seperti kita. Nah, manusia purba itu yang namanya peralihan menuju itu, Homo erectus itu, ditemukannya di Indonesia, tepatnya di ada tempat namanya Sangiran dan di Trinil. Di sini nggak ada yang orang Ngawi, nggak ada ya. Jadi di Ngawi itu ada satu tempat dulu ditemukannya manusia purba itu di Ngawi itu dan di Sangiran. Nah, sekarang di 2 tempat itu berdiri museumnya. Jadi kalau teman-teman ke Ngawi dari Surabaya mau pergi ke Solo, nanti akan lewat Ngawi. Di situ ada museum kecil yang itu mencatat, ada cincin dari Ngawi. Nah, jadi museum itu mengabadikan atau mencatat tentang manusia purba yang ditemukan di Trinil itu, di Trinil Ngawi. Nah, lalu kita terusin sampai Solo. Di Solo nanti kita akan pergi ke namanya Sangiran itu. Sangiran itu sebuah museum besar dan sudah diakui UNESCO. Itu konon di daerah itu dulu adalah sebuah daerah dengan jumlah manusia purba terbanyak di dunia. Jadi adanya di Sangiran itu. Kita bisa bertemu dengan tiruan fosilnya, bentuk-bentuknya, kita bisa mengenali manusia-manusia purba itu. Seingat saya, ketika saya dulu sekolah di Magetan, SMA, saya studi turnya ke situ. Jadi saya piknik di pelajaran IPA, saya diajak berkunjung ke Sangiran dan Trinil untuk belajar tentang manusia purba. Karena nanti teman-teman pasti dapat pelajarannya. Kalaupun sekarang belum dapat, nanti pas SMP atau sedikit disebut waktu SD di kelas 6 nanti akan ada penyebutan manusia purba dan lain-lain. Nah, jadi Indonesia ini unik karena sejak dulu sudah terkenal dengan penemuan Homo erectusnya ini. Dia yang menjadi peralihan untuk menjadi manusia sebelum manusia modern seperti kita. Nah, saya tertarik dong, buku keempat Mata harus ini nih, harus tentang manusia purba ini.
Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah saya datang ke situ. Saya pergi ke Trinil, saya pergi ke Sangiran, lalu saya mulai berpikir, aduh ceritanya diapain nih ya, dibikin seperti apa ya gitu. Ada yang pernah nonton Jurassic Park nggak? Ada yang pernah cerita, ada yang pernah, oh Saka udah nonton Jurassic Park. Ya, nah itu Jurassic Park itu kan ceritanya juga manusia hari ini bertemu dengan makhluk-makhluk yang hidup di masa lalu kan. Tapi kalau di Jurassic Park kan yang diomongin apa? Dinosaurus kan, makhluk zaman dulunya kan. Kita sudah banyak cerita-cerita tentang dinosaurus, tapi manusianya sendiri, manusia purbanya itu belum, masih termasuk jarang. Jadi apa yang saya ceritakan manusia purba itu zamannya, hidupnya berbarengan dengan yang kita tonton seperti dinosaurus dan sebagainya itu. Saya sampai ketemu dengan seorang anak yang dia sangat tergila-gila dengan dinosaurus. Dia itu hobi banget dengan dinosaurus, dia suka ngumpulin dinosaurus, dia sampai hafal sejarah dinosaurus. Jadi memang anak-anak itu suka sekali dengan dinosaurus. Nah, di sini saya kemudian, wah berarti bisa dipertemukan nih antara ketertarikan saya untuk bercerita tentang sejarah, tentang bagaimana manusia purba dengan curiosity anak-anak yang penasaran dengan dinosaurus. Begitu kira-kira ini. Jadi menarik sekali ya, di sini teman-teman bisa membaca soal itu. Makhluk manusia purbanya ini kira-kira 2 juta tahun yang lalu ya. Tokoh-tokoh di situ akan bertemu lagi dengan mereka. Ini ada yang sudah bergabung dengan kita juga, namanya Binar. Wah, jadi ngingetin saya juga sama tokoh yang ada di dalam sini ya. Binar, selamat sore. Halo, apa kabar? Ya, dan lucunya juga anaknya Restu juga namanya Binar yang bikin saya kaget. Benar. Jadi ada Tapi Mbak Oki, sebelum kita lanjut lagi, saya juga ingin mengingatkan kalau teman-teman pembaca punya pertanyaan untuk Mbak Oki atau Mbak Restu atau nanti untuk Selo kali ya yang akan mendongeng buat kita sore hari ini, boleh silakan langsung tuliskan pertanyaan atau pernyataan sudah membaca buku ini dan lain sebagainya ya di kolom chat. Jadi silakan saja, nanti kita akan berinteraksi juga dengan teman-teman semua. Oke, Mbak Oki, waktu melakukan riset itu, apakah Raya juga ikut dan bagaimana ketertarikannya melihat museumnya di sana kalau untuk anak-anak sendiri? Oh iya, kalau buat anak-anak Raya kan selalu ikut ya. Raya sini. Raya selalu ikut sejak ke Tanah Melus dia ikut. Ke Pulau Gapi dia ikut, ke Wakatobi dia ikut, ke Sangiran Trinil dia ikut. Nah, kalau teman-teman pergi ke Sangiran atau ke Trinil, kita akan melihat kan replika dari manusia purba. Nah, di situ kita pasti semua anak kecil pasti wow gitu, wow apa nih gitu. Nah di situ kesempatan juga kita untuk menceritakan, kesempatan juga kita untuk menyisipkan berbagai pengetahuan itu, sejarah, biologi, karena ini juga terkait dengan yang namanya teori evolusi kan. Jadi teori evolusi Darwin itu bahwa manusia dari monyet lalu evolusi hingga sekarang gitu. Itu yang bisa kita ajarkan di dalam kalau kita berkunjung ke Sangiran dan Trinil itu. Jadi banyak, tidak hanya manusia, di situ juga ada replika-replika binatang purba yang hidup pada masa itu. Gajah, mamut kan pernah lihat gajah kalau kita nonton film Ice Age itu kan gajahnya bukan gajah yang seperti kita lihat sekarang kan, gajahnya kan besar sekali. Nah itu ada replikanya di Trinil dan di Sangiran. Oke, menarik sekali. Wah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh ya, silakan langsung tuliskan pertanyaan. Tadi ada yang sudah saya dengar, ada yang sudah membuka audio atau barangkali ingin bertanya. Kalau yang ingin bertanya boleh langsung klik tombol raise hand terlebih dulu ya untuk bertanya atau memberikan pernyataan. Mbak Oki, kalau bicara soal sejarah dan anak-anak kaitannya, menurut Mbak Oki seberapa penting anak-anak mempelajari sejarah dan sudah dimulai atau sudah bisa dimulai sejak umur berapa ya kita memperkenalkan sejarah buat mereka? Ya, sejarah itu sangat penting ya, dan seharusnya sudah diperkenalkan sejak dini tanpa kita menyebut kata sejarah. Jadi kita nggak perlu dong kayak Saka, Binar duduk, ayo kita belajar sejarah, kan nggak perlu seperti itu, tapi kita menceritakan itu, menyisipkan itu dalam bentuk cerita. Nah, permasalahannya juga kalau kita dulu ingat Indri dulu pas sekolah gitu, pelajaran sejarah itu kenapa selalu membosankan sekali. Kita selalu, aduh sejarah gitu kan, kita selalu kesel.
Raya jangan gitu dong. Kita selalu ini gangguan nih. Jadi Raya selalu Raya. Jadi ketika pelajaran sejarah kita selalu merasa boring, kita selalu merasa males dan selalu merasa itu penuh dengan hafalan. Padahal sejarah itu sangat menarik. Karena prinsip dari belajar sejarah itu sama dengan prinsip ketika kita mendengarkan cerita sebenarnya. Karena sejarah itu kan cerita. Jadi ketika ibu-ibu kita, ibu-ibu teman-teman ini ada di sini bilang, dulu zaman mama itu masih sekolah, mama jalan kaki loh 5 kilo, nggak ada yang namanya mobil, nggak ada yang namanya kereta. Itu kan sejarah kan? Lalu zaman itu bertemu dengan ini, zaman dulu itu ada ini, ada ini, ada itu kan sejarah semuanya. Jadi pelajaran sejarah itu langsung menyentuh berbagai aspek, entah itu aspek ilmu pengetahuan alam, itu ada pelajaran tentang ekonomi, ada pelajaran tentang lingkungan sekitar, bahwa dulu di sini begini, tapi karena ada ini jadi begini. Jadi sejarah mencakup segala hal itu. Hanya metodenya mungkin. Nah, saya percaya kalau mau mengajarkan sejarah, metode storytelling atau metode cerita ini yang paling bisa masuk ke teman-teman. Sekarang ya saya sangat terpukau ketika saya sampai bikin rekaman di YouTube, itu ada di YouTube saya, namanya Ratan, dia nggak bisa gabung ya. Dia hafal sekali tentang Pithecanthropus, tentang segala jenis hewan purba. Itu karena dia mempelajarinya awalnya kan lewat cerita. Jadi anak-anak itu kan paling senang bentuk-bentuk dinosaurus, figur-figur gitu. Siapa yang koleksi gitu? Siapa yang koleksi bentuk-bentuk figur dinosaurus itu? Pasti banyak kan. Nah, akhirnya dari ketertarikan cerita yang dibangun oleh Jurassic Park, padahal itu cerita fiksi kan? Mereka ngulik-ngulik, mereka nyari sendiri. Oh, kalau T-Rex itu yang paling serem. T-Rex itu yang pemakan daging, dia jadi musuhnya di situ. Kalau dinosaurus dia pemakan tumbuhannya, kayak gitu. Mereka nyari-nyari sendiri. Akhirnya tanpa dipaksa terbangunlah pengetahuan mereka tentang masa purba di zaman dinosaurus itu. Jadi pelajaran sejarah atau segala pengetahuan tentang sejarah terbaik diceritakan lewat storytelling, lewat cerita. Jadi dulu kalau saya ingat tuh di masa sekolah tuh kita sukanya ngapalin tahun ya Mbak ya. Tahun sekian itu terjadilah. Jadi tahunnya kita merasa perlu dihafalkan ini tahunnya. Padahal sebetulnya cerita di baliknya itu sangat menarik untuk dieksplor ya. Itu yang mungkin kita bisa jadikan bahan untuk bisa. Betul. Iya betul Indri, dan tahun itu ya kenapa kita dulu dipaksa ngapalin di situ. Tahun 1908 terjadi ini. Seharusnya kita diberi gambaran imajinasi, gambar besarnya gitu loh. Jadi tanpa harus terbebani dengan ngapalin tahun, kita jadi tahu ada satu periode di mana pada waktu itu zamannya begini, manusianya begini. Lalu pada periode ini sudah ada begini gitu loh. Dan itu memang lebih mudah kalau kita tahu big picture. Nah, big picture itu, gambaran besar itu lewat cerita itu tadi, tidak hafalan tahun. Tidak hafalan tahun. Oke. Balik lagi ke buku ini nih Mbak, serial ini. Jadi bagaimana proses menulisnya, tantangannya kalau selama menulis buku 1, 2, 3, 4 ini bagaimana? Terutama buku keempat ya, yang baru saja diselesaikan. Iya, buku keempat ini saya susah nulis. Karena saya bingung. Ini saya mau menulis cerita manusia purba. Tapi diapain ini ceritanya ini? Saya terus terang, saya terbayang-bayang. Aduh, nanti kalau kan nggak asik juga masa aku ikut-ikutan Jurassic Park gitu kan. Jurassic Park itu sebuah cerita yang sangat berhasil. Ditonton oleh jutaan manusia, best selling, semua orang terpengaruh, lalu anak-anak juga tidak bisa lupa dengan cerita itu. Nah, tantangannya kan saya harus membangun cerita yang seperti apa? Karena kalau kita menulis novel, menulis cerita fiksi, apa yang kita lihat saat riset itu sesungguhnya hanya jadi materi dasar. Lalu kita olah lagi kan. Jadi kita tidak sedang membuat laporan bahwa di Sangiran ada begini, atau di Trinidad atau begini. Atau misalnya kita bilang bahwa dahulu manusia purba begini, berdasarkan ini. Kita nggak seperti itu, tapi kita harus bisa membangun cerita berdasarkan itu. Nah, setelah saya renungkan, saya riset ulang dengan berbagai, selain ke Trinidad dan Sangiran, saya baca berbagai buku.
tentang manusia purba, tentang sejarah kehidupan di zaman itu. Jadi dari situ saya membangun cerita. Akhirnya klik setelah idenya matang dengan saya justru terbang ke masa depan. Ya, ya. Jadi ini menarik ya. Nih kalau teman-teman yang sudah baca pasti udah tahu dong gitu. Jadi saya justru terbang ke masa depan. Saya mengandaikan masa, berarti kalau kita bicara masa depan, berarti kan Mataranya sudah gede. Karena sudah, ini ibaratnya misalnya 5 tahun lagi, Matara sudah bertambah 5 tahun. Nah ini kan ke depan sehingga Matara sekarang sudah dewasa dan dia sudah bekerja sebagai, di situ saya ceritakan dia sebagai guru karena di situ dia punya peran sentral dalam mengajarkan biologi ke teman-temannya, ke murid-muridnya. Nah, dari situ saya kemudian membawa ke masa lalu dan lewat begitulah. Ini kan kita sedang berimajinasi, kita berfantasi. Jadi ini rahasianya seorang penulis itu ada di situ. Bagaimana dia membangun sebuah dunia yang imajinatif, yang memang barangkali tidak plek seperti kenyataan, yang totally different, tapi memang untuk membangun itu harus berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau teman-teman baca Harry Potter, ada yang udah baca Harry Potter di sini? Yes. Ya. Siapa yang baca Harry Potter? Nah, Jasmine udah baca Harry Potter. Nah, itu kan di situ ceritanya Harry Potter itu seorang penyihir kan? Harry Potter adalah lalu dia berada di sebuah sekolah yang sekolahnya para penyihir gini. Kita tidak perlu repot-repot untuk mengatakan apakah benar penyihir ada? Enggak mungkin. Enggak, memang itu justru dunia rekaan seorang penulis yang ditawarkan, yang disodorkan kepada pembaca gitu. Jadi saya berdasarkan riset-riset saya akhirnya saya bangunlah sebuah cerita mata di mana saya ke masa depan. Jadi ini yang disebutnya agak sedikit science fiction karena settingnya masa depan lalu kemudian ke belakang lagi untuk melihat masa lalu. Kalau dari 1, 2, 3, 4 buku ini sebetulnya seri keempat ini udah dari dulu ceritanya udah kepikiran atau baru-baru ini aja sih Mbak? Memang sudah dirancang sedemikian rupa dari 1 sampai 4 atau bagaimana? Enggak, kalau saya sudah tahu kira-kira akan bikin 4, tapi saya tidak pernah tahu apa saja gitu. Oke, detailnya ya. Jadi saya kasih runtutannya ya. Ketika saya mengerjakan Mata di Tanah Melus, inspirasinya baru lahir ketika saya pergi ke Belu. Jadi saya punya kesempatan untuk melakukan riset. Saya waktu itu dikirim oleh Badan Bahasa, saya diminta untuk menulis cerita tentang Belu. Jadi berdasarkan riset, saya keliling-keliling ke berbagai daerah. Oh, akhirnya dapat inspirasinya, terutama karena saya bawa anak saya. Ketika sampai di sebuah tempat yang namanya Bulan Rehan, kan anak saya nangis. Katanya di situ karena ada banyak kekuatan, karena ada banyak penunggu-penunggu. Ya. Nah, untuk Mata dan Rahasia Pulau Gapi itu karena juga saya berkesempatan ke Ternate. Jadi selalu ada pemantiknya gitu. Saya ke Ternate dan momen itu saya manfaatkan untuk menggali cerita-cerita asli situ, mitos-mitos dan apa sejarah di situ. Lalu lahirlah cerita ini. Mata dan Manusia Laut, pemantiknya adalah saya baca hasil penelitian terbaru yang mengatakan bahwa peneliti-peneliti dari luar negeri itu sudah datang ke Wakatobi menemukan fakta bahwa manusia-manusia di Wakatobi itu memiliki semacam insang. Jadi ada evolusi dalam organ-organ manusia di Wakatobi, manusia-manusia Bajo, yang memungkinkan mereka bisa menyelam ke dalam laut tanpa pakai alat. Walaupun ya bukan kok menyelamnya 30 menit atau 1 jam gitu, enggak ya, tapi lumayan tentu saja sangat signifikan dibandingkan kita manusia darat itu gitu. Nah, penelitian itu waktu itu beredar luas, mendapat banyak perhatian, dan di titik itu saya harus ke sana nih. Itu baru, itu jadi saya mendapat keputusan itu setelah Mata dan Rahasia Pulau Gapi saya selesai tulis. Jadi ketika saya selesai menulis Pulau Gapi, saya baca berita, wah ini nih buku Mata ketiga nih. Nah, demikian juga ketika Mata yang keempat, itu karena saya sedang baca tentang
sebuah berita yang menyebut kisah manusia purba dan sebagainya di Indonesia. Dan temuan tentang manusia purba itu selalu berlanjut di Indonesia. Dan itu momennya pas ketika saya sedang memikirkan buku keempat, saya dapat inspirasi untuk memasukkan cerita manusia purba. Berapa lama proses menulisnya, dan berarti ditulis selama masa di Singapura ya, Mbak Oki? Iya, jadi Mata dan Nyala Api Purba saya tulis tepat setahun lalu, bulan Juni, ketika Singapura juga sedang lockdown. Jadi saya di rumah aja, saya nulis. Tapi dalam proses menulis fiksi, nulisnya memang cuma 1 bulan itu menyelesaikannya. Tapi selama hampir berbulan-bulan sejak Mata dan Manusia Laut terbit, waktu itu kan sama Indri juga kan peluncuran Mata dan Manusia Laut bulan tahun 2019 ya, ini ya, Mei 2019. Jadi sejak Mei 2019 saya sudah memikirkan bagaimana saya menuliskan ini ya. Karena saya Kesangiran dan Trinil itu saya bulan Maret 2019 saya sudah riset Kesangiran dan Trinil. Jadi selama hampir setahun saya memikirkan bagaimana menuliskan Mata dan Nyala Api Purba. Hingga akhirnya Juni 2020 saya menuliskannya dan selesailah hingga akhirnya bisa terbit dan dibaca teman-teman hari ini. Kalau begitu. Nah, sekarang bisa didengar ya, itu anak saya di belakang ya. Oke, nah sekarang ada Mas Franciscus Saka bertanya, Kak Oki, di buku kan ada bibikus, itu kan asalnya dari tikus. Tikus kok bertelur? Boleh diceritakan? Bibikus dulu kali ya, bibikusnya itu apa nih, makhluk apa di dalam buku ini? Nah, Saka, bibikus sendiri itu apa gitu kan? Bibikus sendiri itu tidak jelas itu apa kan? Dia terbuat dari tikus. Dimodifikasi genetik. Ya enggak? Diambil jadi dasarnya tikus tapi kemudian dia disuntik gitu kan? Betul. Saya sengaja membuatnya bertelur atau sengaja membuatnya kok tikus tidak beranak gitu kan? Tidak seperti tikus karena saya ingin mengatakan ini bukan tikus. Jadi dia berasal dari tikus, tapi kemudian dia disuntik sesuatu dan terjadilah mutasi genetik dan sebagainya, sehingga akhirnya dia bukan tikus kan? Ketika dia membesar dia bukan tikus, tapi dia berasal dari gajah juga ya, Pak Oki? Iya, betul. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di situ bahwa penemuan dan inovasi manusia, apalagi di masa mendatang itu sangat lintas batas dan sangat bisa menerobos banyak hal. Sekarang kan penemuan kalau di bidang genetika yang terbaru kan misalnya di Cina. Di Cina itu sudah ada cloning monyet kan. Ya. Monyet di cloning jadinya persis monyet. Cloning manusia juga akan dilakukan tapi masih banyak kontroversi. Masih banyak yang belum mengizinkan dan secara etika nggak boleh dan sebagainya. Tapi yang sudah terjadi itu adalah cloning monyet. Nah, ketika di tahun ini saja, sekarang ini saja cloning binatang bisa terjadi, di masa depan bukan tidak mungkin. Sangat mungkin kita bahkan bisa menciptakan binatang sesuai keinginan kita, sesuai versi yang kita mau. Jadi itu saya sengaja, makanya Saka ini sangat pintar pertanyaannya, kritis sekali, pertanyaannya langsung bisa menangkap itu, tapi itu justru harus disikapi dengan itu. Oh ternyata bisa jadi di masa depan ini kita bisa menciptakan apapun sesuai dengan versi keinginan kita. Kita bisa menciptakan seorang hewan yang dulunya nggak bisa terbang, tapi di masa depan punya sayap. Karena itu memang sebenarnya itu ciptaan manusia kan? Itu adalah hasil rekayasa genetika dari manusia. Oke, ini adalah gambarnya ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum membaca, belum selesai gitu misalnya, ini kira-kira gambarannya ya untuk bibikusnya. Tapi nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Restu soal ilustrasinya. Oke, kalau ada pertanyaan lain atau pernyataan boleh ya teman-teman ya. Silahkan langsung tuliskan pertanyaan di kolom chat. Atau di ini Indri, teman-teman ditanyain, ditodong nih, ditanyain siapa yang udah baca, Ya, boleh deh. Saka, coba Saka. Mana Saka? Halo Saka. Adakah Saka sudah membuka video? Atau Gabriela Pinka? Hai Saka, apa kabar? Halo, kamu udah baca bukunya? Udah selesai? Belum. Sampai bab berapa sayang? Gimana ceritanya menurut kamu? 56. Wih, udah jauh dong ya. Dikit lagi habis. Pintar, hebat. Gimana ceritanya menurut kamu?
Keren. Keren. Boleh diceritain nggak apa yang kamu tahu, apa yang kamu nikmati dari buku itu? Boleh dibantu mamanya? Silahkan loh. Sekolahnya keren. Oh, sekolahnya. Sekolah semesta, ya kan? Tulis, tapi pakai laptop. Pakai laptop, iya. Karena anak-anak sekarang tuh udah jarang nulis ya, Mbak. Bener deh. Aku juga udah mulai jarang nulis. Betul, itu betul. Apalagi? Apalagi, Saka? Apalagi yang keren, Saka? Ada helikopternya. Ada helikopternya, iya, di atas dia bisa mendarat ya. Oke. Mbak Oki, boleh dong nih, mumpung Saka mention soal sekolah, sekolah semesta ini kan juga sekolah di masa depan gitu ya. Yang kita bayangkan bagaimana sekolah dalam imajinasi Mbak Oki sekarang ini, seperti ini. Dari sisi kekerenan, memang akan sekeren itu, bahkan lebih keren dari itu mungkin. Saya mungkin imajinasi saya dan Restu masih sangat terbatas, kita masih generasi hari ini jadi belum bisa membayangkan persisnya gitu. Jadi bisa jadi akan lebih keren, misalnya soal laptopnya itu bentuknya bisa jadi akan lebih keren, bangunannya akan lebih keren. Nah, tapi akan sangat mungkin juga terjadi apa yang saya gambarkan itu. Jadi namanya di grooming anak-anak pinter di seluruh Indonesia ini yang paling pinter diambil kan. Itu sebuah prestasi tentu saja, kebanggaan, tapi juga akan menyimpan misalnya ya anak-anak itu hanya di-push untuk itu. Jadi dia sejak usia kecil dia sudah seperti dibibit, diarahkan, dibentuk untuk menjadi peneliti-peneliti, inovator-inovator itu. Dan itu kadang menghilangkan, itu nggak boleh main loh teman-teman yang sekolah di sekolah semesta yang saya ceritakan itu, semuanya harus belajar gitu kan, kadang capek juga, padahal kan bermain itu juga seru kan gitu. Nah jadi saya membayangkan masa depan kalau tidak dibarengi dengan kesadaran kritis atau kesadaran bahwa anak-anak itu punya hal lebih besar juga dari sekedar disiapkan untuk menjadi penemu-penemu itu, jangan sampai kita merampas hak anak, itu juga akan menjadi hal yang berbahaya. Tapi kalau dari sisi futuristik, kekerenan apa-apa itu, saya yakin memang di masa depan segala sesuatu akan lebih keren. Gitu. Dan tugas teman-teman yang di sini, jangan-jangan untuk menciptakan agar itu terwujud. Karena kan ini teman-teman ini kan segenerasi dengan mata kan. Ya betul. Jadi nanti di tahun ketika diceritakan di matanya api purba, teman-teman yang ada di sini bisa jadi memang sudah sedewasa Matara itu dan sudah bisa menjadi peneliti, sudah bisa membuat bibikus, sudah bisa membuat sebuah sekolah yang keren, bisa membuat laptop yang di situ diceritakan kita nggak perlu ngetik kan, semuanya hanya tinggal dikatakan kan gitu. Jadi Mata dan Nyala Api Purba itu juga saya rancang untuk seperti menyiapkan pembaca hari ini, membayangkan tentang masa depan mereka. Jadi kalau mereka sudah punya bayangan, mereka bisa jadi peneliti itu, mereka bisa jadi inovatornya, mereka bisa menjadi penemu yang seperti digambarkan di Mata dan Nyala Api Purba. Iya, iya. Tergambar sih ya, sekolahnya aja keren banget begini. Wow, seperti apa coba teman-teman ya, imajinasikan sendiri tuh kayaknya Tara juga udah mulai, oh jadi semuanya kaca, ya kebayang dia langsung bayangin juga waktu baca itu. Oke. Nah, kalau saya juga sempat nonton YouTube-nya Mbak Oki di akun YouTube-nya itu kan kalau dikatakan atau dibahas tentang 5 hal tentang seri novel anak karya Oki Madasari itu disampaikan bahwa dalam setiap bukunya itu ada kritik sistem pendidikan di dalamnya. Boleh dijelaskan, Mbak? Terutama kalau di buku ini kan memang detail sekali ya menggambarkan sekolah semestanya dan apa kritik tentang sistem pendidikan yang disampaikan melalui buku ini. Ya, kalau di sini saya mengkritik, saya membayangkan masa depan, tapi sebenarnya sudah terjadi di hari ini, yaitu bagaimana orang mempush anak-anak kan. Itu tadi yang saya sebut, anak-anak jadi kehilangan banyak hal karena disiapkan untuk, aduh yang penting kamu jadi penemu, kamu harus jadi ini gitu. Jadi bahkan anak yang pinter pun, anak yang sudah pinter pun, dia akhirnya dijadikan seperti mesin. Dia dia kehilangan sentuhan manusiawinya, dia kehilangan sentuhan naturalnya sebagai seorang anak-anak yang tumbuh dan berhak dengan segala masa kecil yang
yang seperti wajarnya anak-anak gitu. Dan itu yang banyak terjadi juga kan kalau kita memperhatikan cerita-cerita orang yang punya prestasi di bidang olahraga atau di bidang seni atau apa gitu. Seringkali mereka tumbuh dewasa menjadi orang yang punya masalah mental karena masa kecilnya mereka di-push seperti itu. Masa kecilnya mereka tidak bisa tumbuh dengan seperti pada normalnya atau seperti anak kecil di luar sana. Jadi saya ingin menyampaikan kepada orang-orang dewasa, guru, bahwa seharusnya bisa anak-anak berprestasi, anak-anak disiapkan untuk masa depan, tapi tanpa merampas hak dan kesenangan mereka sebagai seorang anak. Itu yang saya sampaikan di Mata dan Nyala Api Purba. Tapi kalau di Mata yang lain-lain kan banyak. Di Mata dan Manusia Laut, saya menunjukkan ngapain anak yang biasa di laut kok malah nggak diajarkan tentang laut, malah diajarkan tentang hal-hal yang ada di darat yang jauh dari kehidupan mereka. Buat apa itu sekolah? Gitu. Lalu buat apa saya harus seharian di sekolah padahal saya nanti akan pergi ke itu koral itu, akan pergi ke karang mencari ikan. Kok justru itu bukan itu yang diajarkan? Nah, ini kan kritik saya terhadap pendidikan yang tidak kontekstual, yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat juga. Di Mata dan Rahasia Pulau Gapi, saya menggambarkan anak yang ditolak oleh sekolah favorit. Nah, di situ kan tergambar juga betapa sistem sekolah sekarang itu sangat tidak adil karena ada strata yang membuat orang akhirnya terbebani, harus masuk sekolah ini, harus masuk sekolah itu, dan sebagainya. Di Mata di Tanah Melus itu eksplisit saya katakan, saya ceritakan bagaimana si ibunya Mata kesel karena di pelajaran agama anaknya ditakut-takutin gitu loh. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa seharusnya kan pelajaran agama itu didekati dengan cinta, didekati dengan menunjukkan bahwa Tuhan itu yang pengasih, bukan dengan menumbuhkan ketakutan. Nah, itu. Jadi semuanya saya sisipkan. Kritik saya soal pendidikan karena pendidikan itu hal yang tak terpisahkan dari anak-anak. Jadi saya selalu menjadi bagian penting dari cerita-cerita Mata. Baik. Oke, ada Binar. Selamat sore, Binar. Binar, boleh dibuka nggak audionya? Tuh ada mamanya tuh di belakang. Selamat sore. Katanya Tante Oki mau nulis cerita anak lagi nggak? Tapi sebelumnya kita tanya dulu ya. Binar gimana? Udah selesai belum baca buku yang ini? Atau gimana ceritanya menurut kamu? Silakan. Hai, Binar. Aku sudah selesai. Wah, mantap. Tepuk tangan buat Binar. Gimana menurut kamu? Kalau tadi Saka bilang sekolahnya keren. Kalau menurut kamu gimana ceritanya? Gimana, sayang? Yang paling kamu ingat apa? Menarik dan keren. Menarik dan keren katanya ceritanya. Aduh, thank you banget. Kamu umur berapa sih, Bina? Sekarang umur berapa? 8. Wah, keren banget. Udah habis ya. Binar tahu kan ada yang namanya Binar kan? Iya. Yang pinter banget bikin bibikus kan? Nanti kalau udah gede kamu pengen jadi apa, Binar? Belum tahu. Oke, it's okay. Tapi mamanya pasti akan terus mendampingi ya. Keren banget. Oke, tadi Binar nanya, Tante Oki mau nulis cerita anak lagi nggak? Gitu. Silakan Tante Oki. Bisa, akan nulis cerita anak lagi, tapi masih rahasia dan masih belum setelah Mata lalu keluar dengan karakter baru, belum. Nanti saya mau selingi dulu, saya nulis sesuatu yang lain dulu, baru mungkin nanti saya terbitin buku anak lagi. Jadi intinya adalah saya akan terus menulis cerita anak, saya akan menulis cerita dewasa, saya akan menulis cerita remaja, saya akan terus menulis cerita, tokohnya macam-macam. Jadi nanti kalau sekarang ini saya pengen kalau nanti Binar, Saka agak dewasa, agak gede juga tapi belum dewasa, juga ada buku lain dari buku saya yang bisa dibaca. Itu buku yang cerita remaja tadi. Nanti pas dewasa ketemu dengan buku-buku saya yang lain gitu. Jadi saya ingin itu ada setiap
perjalanan usia, ada cerita dari saya gitu. Dan saya akan menulis buku anak lagi. Jadi terus pertumbuhannya didampingi sama buku-bukunya Kak Oki Madasari ya. Oke, amin. Mudah-mudahan lancar proses menuju ke sana. Ada Mbak Arlita, bagaimana cara Mbak Oki mengatasi pikiran yang buntu saat menulis buku Mata dan Nyala Api Purba? Apalagi kan di masa pandemi ini dihadapkan dengan ragam berita-berita ketegangan pandemi ya, dan suasananya juga bikin nggak enak di hati, tentu susah cari inspirasi untuk menulis. Silakan Mbak Oki. Iya, karena tadi saya bilang memang saya 1 bulan menulis menyelesaikan Mata dan Nyala Api Purba, tapi proses pematangan idenya sendiri sudah hampir 1 tahun kan. Jadi ketika saya mulai Juni 2020 duduk, mulai menulis, itu memang sudah matang. Yang saya lakukan kalau sudah dalam periode matang seperti itu, saya nulis setiap hari, dari pagi sampai saya merasa cukup. Jadi saya mulai, waktu itu anak saya masuk sekolah kan, jadi begitu anak saya di sekolah, saya mulai nulis, saya selesai misalnya jam 2. Atau kadang-kadang kalau lagi on banget, saya bisa sampai jam 4. Jadi seharian saya nulis. Begitu terus setiap hari, selama 30 hari. Sampai saya menyelesaikan itu. Jadi ketika saya sudah matang, saya siap tulis, saya memang nulis itu setiap hari. Dan ini kebetulan waktu proses penulisannya, saya juga live update kan di Twitter. Hari ini saya nulis 2000 kata, oh hari ini cuma dapat 500 kata, hari ini 1000 kata gitu. Jadi untuk Mata dan Rahasia Pulau Gapi dan Mata dan Nyala Api Purba adalah 2 buku yang sengaja saya buka proses penulisannya langsung live ke pembaca lewat sosial media. Setiap hari saya laporkan progresnya. Jadi itu kuncinya kenapa saya bisa menyelesaikan, karena juga ada konsistensi kan. Jadi konsistensi untuk mengerjakan setiap hari. Dan hal yang menarik pada masa itu, akhirnya itu menjadi cara saya untuk mengontrol diri dan pikiran di saat berita pandemi nggak karu-karuan. Jadi nih sekarang nih teman-teman kalau lagi baca berita, aduh kok begini, aduh sedih, aduh ini, mungkin kita bisa nulis aja. Nulis itu membuat kita bisa fokus ke hal lain dan ya sedikit bisa lebih nyaman, lebih rileks di tengah segala hal yang tidak bisa kita kontrol ini. Jadi pandemi memang situasi yang tidak menyenangkan, tapi jangan sampai pandemi yang mengontrol kita. Tapi setidaknya kita bisa fokus pada apa yang kita kontrol, karena jelas pandemi tidak bisa kita kontrol kan. Itu di luar kontrol kita gitu. Iya. Jadi tetap disiplin untuk menulis ya. Tadi setiap hari bisa, sosial media bisa dimanfaatkan untuk membantu hal-hal yang menjadi positif, malahan justru itu jadi pemicu gitu ya Mbak ya, untuk menyelesaikan apa yang kemarin kita sudah mulai ya. Oke, selamat sore Gabriela Pinka. Halo. Hai, boleh dinyalain audionya sayang? Gimana? Kamu udah selesai belum baca buku ini? Udah sampai habis. Wih, keren banget. Anak kamu aja belum selesai. Gimana? Menurut kamu, apa yang paling kamu ingat dari buku ini? Tadi, kalau dibilang sama teman-teman yang lain, kalau menurut kamu gimana? Kamu gimana, Pak? Pas Mata sama Binar masuk ke terowongan purba. Oke. Di situ kamu rasanya gimana? Deg-degan apa gimana tuh? Aku deg-degan, takutnya. Degan, takut apa gitu ya yang akan dilihat di depan ya? Takut nyasar. Takut nyasar. Keren banget. Terus setelah menutup bukunya, kamu ngerasa si Binar ini keren banget dong pasti ya, karena dia udah menciptakan Bibikus ini ya. Kalau kamu nanti masa depan di umur yang udah dewasa, kamu pengen jadi apa? Siapa Gabriela? Tuh kayaknya di belakang ada piano, kamu suka main musik kan? Iya. Aku pengen jadi guru kayak Matara. Wow. Mudah-mudahan akan bisa tercapai ya cita-citanya ya. Itu di belakang udah koleksi juga tuh kayaknya buku seri. Hai Tante, gimana? Menurut Tante sebagai orang tua, buku-buku serial Mata ini bagaimana untuk anak-anak? Komentarnya? Yang jelas anak saya excited banget ya. Saya sendiri belum bisa baca semua edisi Mata, tapi saking excitednya anak, kemarin saya juga sempat baca sampai beberapa bab, dan ini keren banget sekolah Mata, sekolah semesta ini kayak sekolah di Hogwarts, everything can do like magic gitu ya. Yes. Tapi dalam konsep future gitu. Dan ini benar-benar mengundang imajinasi anak untuk membayangkan sesuatu yang
out of the box untuk future, untuk di masa depan mereka gitu. Oke, teman-teman, aku juga mau minta doa ya. Ini Pinka sama kita sekeluarga saat ini lagi isolasi mandiri. Oh, baik. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini. Amin, amin. Om, amin. Terima kasih Terima kasih semuanya sekeluarga. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita hari ini ya. Mudah-mudahan jadi salah satu alat untuk refreshing juga ya, Mbak. Untuk naikin imun ya. Tetap semangat ya, Pinka. Ya, terima kasih. Stay safe semua, stay healthy. Stay healthy. Saya juga setuju sama mamanya Pinka ya. Ini memang mengundang merangsang imajinasi anak untuk berpikir out of the box, dan mudah-mudahan dia akan berpikir tentang masa depan, cita-cita yang baru ya, Mbak Oki. Tidak hanya misalnya kalau dulu kan kita sering ditanyain pengen jadi apa, pengen jadi guru, dokter gitu kan ya. Dokter, ya. Bisa jadi ilmuwan, bisa jadi saintis, bisa jadi peneliti barangkali gitu ya. Terus tadi kita menyebut guru kan, karena Matara sebagai guru kan keren banget gitu loh. Jadi kita justru membalik, dulu kalau guru kan kita hanya datang ke kelas, ngajar gitu kan, guru-guru yang ada di tetangga-tetangga kita, guru-guru kita zaman sekolah gitu. Tapi Matara sudah membuktikan kalau guru itu bisa sangat inspiring, guru itu bahkan bisa turut menemukan sesuatu bersama murid-muridnya gitu. Dan akhirnya bisa nanti di masa depan kita bisa jadi guru yang penting dalam proses penemuan itu. Ya, setuju. Dan mendampingi proses belajarnya anak itu sampai sebegitu detailnya gitu ya. Sampai membantu proses perkembangan dirinya juga. Ada Mas Damar atau Mbak Damar Aisyah ini. Selamat sore. Aku pribadi belum kebayang jalan cerita serial Mata yang keempat ini. Berharap bikin jatuh hati seperti serial ketiga ya. Ini karena paling favorit katanya di keluarga kami. Pertanyaannya, dari keempat serial Mata, judul mana yang dalam proses penulisannya paling berkesan buat Mbak Oki? Silakan. Oh, kalau proses penulisan masing-masing berkesan karena berbeda, situasinya sangat berbeda masing-masing. Mata di Tanah Melus itu saya tulis saat saya lagi di Iowa dan saya lagi nggak sama anak saya. Wah, itu justru situasi yang sangat kacau, situasi yang sangat gloomy, yang sedih gitu kan, karena terpisah dari anak. Lalu saya menyelesaikan tulisan itu. Jadi nanti kalau nanti di kemudian hari ada teman-teman yang mungkin mau menganalisis karya gitu ya, oh iya ya ini kok Mata di Tanah Melus ini memang suasananya agak-agak gimana gitu. Itu memang konteksnya saya tulisnya lagi di Amerika, saya nggak sama anak saya gitu. Proses risetnya sama anak saya, tapi nulisnya enggak. Dan itu buku pertama untuk anak-anak, jadi saya sendiri juga masih struggle untuk mencari bentuk. Saya lagi kayak mencari berat sekali gimana ya cara nulis cerita untuk anak itu gimana gitu. Nah, di Mata dan Rahasia Pulau Gapi itu saya menulis sudah dengan sangat nyaman. Saya sudah menemukan bentuk. Saya nulis, anak saya ada di samping saya 24 jam. Bahkan setiap hari saya nulis itu dia ngider aja di kanan kiri gitu. Makanya saya bisa, itu juga saya tulis dalam waktu sebulan saja, Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Nah, kalau di Mata dan Melus itu saya agak lama karena saya mencari bentuk itu. Pulau Gapi saya nulis sebulan dengan suasana yang rileks, nyaman. Anak saya ada betul-betul di samping saya. Saya laporan ke Instastory, ke Twitter itu selalu dengan anak saya setiap hari. Mata dan Manusia Laut itu sebenarnya nggak ada masalah juga dalam proses penulisan, tapi saya ingat sekali saya tulis itu setelah ada tsunami di Banten itu, tsunami di Selat Sunda. Jadi betul-betul saya nulis itu di depan TV ketika ada berita tsunami itu. Nah, itu jadi agak nggak enak gitu loh. Agak nggak enaknya itu kayak agak gimana gitu. Soalnya apa? Soalnya saya menulis cerita tentang laut kan. Jadi itu sangat terbawa. Itu unik sekali deh. Lalu saat proses riset, ketika saya pulang dari Wakatobi, terjadi tsunami Palu. Jadi itu urut-urutannya. Jadi betul-betul saya agak, ini kenapa sih kok aku lagi nulis laut, lalu makanya kemudian ceritanya ada tsunami-nya kan, di Mata dan Manusia Laut. Karena betul-betul saya secara live, saya lagi nulis itu, kok saya seperti dikerumunin bencana-bencana tsunami di mana-mana itu. Ya sudahlah, saya tuliskan itu. Mata dan Nyala Api Purba, tentu ini juga sangat spesial karena saya tulis di Singapura di tengah pandemi, di tengah lockdown, tidak terlupakan. Dan tadi mungkin
Ais apa sudah masuk apa belum tadi yang saya bingung ini manusia purba diapain ya setelah riset akhirnya ya udah aku ke masa depan deh. Aku ambil setting di future lalu kemudian balik lagi ke belakang. Ini bukan tema yang mudah untuk ditulis tapi ya udah akhirnya berhasil menuliskannya. Oke, makasih ya Is ya. Terima kasih Mbak Damar. Oke. Mbak Oki, tapi Mbak Oki kan terbiasa menulis buku-buku dewasa ya, gitu. Mencari bentuk tadi dikatakan buku anak itu kan nggak segampang yang kita pikirin, karena kan perspektifnya harus menggunakan perspektif anak-anak juga. Ada referensi-referensi apa yang ditonton, disaksikan, dibaca barangkali untuk menguatkan pembentukan fragmen buku anak ini, penulisannya? Saya membaca, ini bentuknya novel ya, karena saya memang tidak menulis picture book, yang picture itu yang buku bergambar lalu ada kata-katanya dikit gitu kan atau apa, ini novel, ini betul-betul novel. Jadi referensi saya tentu novel-novel anak. Saya baca Roald Dahl, kalau teman-teman baca dan teman-teman wajib baca, saya pikir terutama yang judulnya Matilda itu. Lalu ada satu novel anak yang saya agak terpengaruh dan akhirnya mempengaruhi penulisan buku kedua, Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Judulnya Charlotte's Web. Jadi Charlotte's Web itu ada laba-laba di situ, ada laba-laba juga di situ. Makanya kemudian, jadi inilah kalau kita nanti bincang juga sama Kak Restu kan, kalau kita kreator, artis, kita artis, seniman, entah itu yang bekerja dengan menulis novel atau menulis gambar, sesungguhnya inspirasi kita itu kan datangnya dari mana-mana. Dan kalau kita nulis buku, kita bisa lihat buku-buku yang kita baca sebelumnya itu turut berperan mempengaruhi kita. Laba-laba di Charlotte's Web itu sangat terkesan buat saya, sangat membuat saya, aduh ini bagus banget ya gitu. Akhirnya saya pakai laba-laba juga di Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Jadi ini juga kunci untuk semua orang yang mau menulis. Tidak mungkin kita bisa menulis kalau kita nggak banyak membaca. Betul. Jadi semakin banyak referensi ya, semakin memperkaya pikiran kita juga untuk dituangkan dalam tulisan. Oke, tadi Mbak Oki sudah nyenggol-nyenggol Mbak Restu. Kita undang aja ya Mbak Oki ya. Kita ajak Mbak Restu Ratnaningtyas untuk bergabung bersama dengan kita selaku ilustrator dari keempat buku serial Mata ini. Selamat sore Mbak Restu. Hai. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat ya Mbak? Sehat. Oke, Mbak Restu, kita sudah bergabung dengan teman-teman yang juga pengen tahu seperti apa sih sketsa-sketsa mungkin, terus kemudian sampai jadi ilustrasinya. Mungkin juga boleh sambil share screen, sambil saya juga ingin bertanya, memperkenalkan juga kali ya sama teman-teman pembaca kecil di sini juga ada. Sudah berapa lama sih Mbak Restu jadi ilustrator gitu ya? Apakah ilustrasi untuk anak-anak itu hanya untuk anak-anak saja atau untuk semua jenis ilustrasi? Boleh diceritakan dulu Mbak Restu? Sebenarnya saya ini nggak cuma ilustrator tapi seniman visual ya. Jadi aktif pameran dari tahun berapa ya? Mulai aktif itu 2009. Jadi udah sekitar 12 tahun ya. 12 tahun. Jadi ya tapi kerja sebagai ilustrator juga gitu. Kalau dulu masih nyambi jadi guru juga gitu, tapi terus pindah ke Jogja ya jadi full time seniman gitu. Kalau ilustrasi nggak cuma buku anak ya, tapi juga buku Mbak Oki yang dewasa juga, yang sebelumnya novel yang lain gitu. Tapi emang kebanyakan Oki sih yang pakai ilustrasi saya. Klik kayaknya Mbak Oki ketemu Mbak Restu ya. Klik. Mbak Restu, mungkin boleh dijelaskan dulu sama anak-anak. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang cita-cita di masa depan dan lain sebagainya. Seniman visual itu tuh pekerjaannya apa saja sih Mbak Restu? Mungkin bisa pekerjaannya ya bikin karya satu. Ya. Dalam bentuk macam-macam ya Mbak Restu, tidak hanya di atas kertas ya? Atau ya kadang bikin karya video juga, kadang bikin karya pakai medium kain, medium keramik, ya bisa apa aja gitu. Tergantung ya mau buat apa atau tergantung temanya apa atau tergantung pamerannya apa gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel gitu, tapi tetap visual gitu. Kadang juga kolaborasi sama musik juga atau sama yang lain-lain, sama peneliti juga pernah gitu. Oke. Nah untuk anak-anak yang mungkin udah kegambar juga pengen jadi ilustrator di masa depan ya, sekolahnya tuh harus sekolah apa ambilnya Mbak Restu? Sebenarnya sekarang gampang ya.
sekolah apapun gitu bisa melabeli dirinya ilustrator gitu selama dia aktif menggambar aja gitu. Banyak latihan ya, Mbak Restu? Banyak latihan, banyak baca sama ngeliat juga gitu. Kalau emang gambar doang tapi nggak punya referensi juga kan nggak tahu arahnya kemana mungkin ya. Gitu. Jadi banyak dapat inspirasi, banyak juga untuk membuat karya. Ada nggak Mbak Restu tips-tips untuk anak-anak yang ingin jadi ilustrator atau mungkin bagi yang baru memulai belajar membuat ilustrasi? Tipsnya paling ya mulai coba-coba ngeliat-liat atau nyontoh itu nggak apa-apa gitu. Daripada nggak mulai gitu. Aku pun dulu waktu kecil gitu, seringnya nyontoh-nyontoh gambar, terus lama-lama punya gaya sendiri, punya imajinasi sendiri gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Nggak usah takut dibilang niru gitu, selama itu kan proses ya. Jadi dimulai dari itu dulu nggak apa-apa gitu. Jangan. Dari umur berapa Mbak Restu udah mulai gambar-gambar gitu? Nggak tahu ya, dari kecil kayaknya kecil bang. Dari TK itu ya emang senang coret-coret gitu. Jadi sebagai orang tua kita juga bisa mendampingi ya, memberikan fasilitas, bantu mereka gitu ya, kasih mereka juga inspirasi bermacam-macam ide gitu ya. Nah, kalau untuk buku ini sendiri dari mana inspirasi untuk membuat ilustrasi khususnya untuk buku yang merah ini ya? Sebenarnya ini agak susah ya karena kan dibandingin sama buku mata yang dulu-dulu kan ada settingan tempatnya real gitu ya. Aku tinggal browsing, misalnya Pulau Gapi kayak gimana atau ya yang Tanah Melus gitu kan. Terus Mbak Oki juga ngasih referensi beberapa gambar gitu. Terus aku nyari sendiri gitu. Jadi emang melewati riset yang emang aku ngeliat gitu gambarnya gitu. Tapi kalau di yang Nyalapi Purba ini paling yang manusia purbanya aku bisa nyari kan. Tapi buat masa depannya emang harus membayangkan gitu. Jadi justru menarik gitu karena aku bisa gambar seliar mungkin gitu kan, semaunya aku gitu. Yang menurutku masa depan kayak gini ya bisa aku gambarin aja gitu. Termasuk sekolah semesta itu tadi ya. Gambarannya akan jadi seperti apa. Mbak Oki dan Mbak Restu tuh kolaborasinya kayak gimana sih, tektokannya gitu, karena kan juga berjauhan. Apakah Mbak Oki mengirimkan naskah ke Mbak Restu untuk dibaca atau bagaimana Mbak Oki? Silakan Mbak Restu, silakan. Jadi biasanya Oki ngirim dulu naskahnya, terus aku baca gitu. Kadang juga bacanya cuman baca cepat gitu. Terus aku juga tanya poin-poinnya yang paling penting untuk ditampilin apa aja gitu. Nanti tak cocokin nanti ketemu nggak. Nanti kadang juga ada yang dicoret gitu. Dicoret misalnya ini kayaknya nggak usah aja gitu. Jadi kita emang kayak kolaborasi kali ya. Lebih ke kayak gitu, nggak yang ini terus aku direvisi gitu ya. Revisi paling untuk cover aja ya. Tapi kalau untuk isian lebih fleksibel gitu, nggak yang maksa ini harus ini gitu. Jadi senang sih aku. Berkolaborasi lama ya udah dari share screen juga kan. Mau nunjukin gambar res. Aku nih belum pernah jadi kalau salah. Sebentar. Silakan. Sampai jadi ilustrasi ya untuk buku ini khususnya. Menarik sekali ya. Di belakangnya ada. Ini paling ada contohnya Bibikus gitu dari ini beberapa hilang ya. Jadi aku yang ketemu aja ya kayak ini. Ini awalnya kan masih putih gini, terus nyari kakinya, terus akhirnya diwarnain gitu. Terus nah, ini juga masih kelihatan pensilnya gitu. Bentar. Berarti pertama kali menggambar sketsa dengan menggunakan pensil atau sudah langsung digital, Mbak Restu? Pensil dulu. Aku selalu manual mulainya. Mulainya manual dulu, pensil dulu, hapusan dulu gitu. Kalau udah yakin, mateng, baru diwarnain. Atau diolah di komputer gitu. Semuanya sih akhirnya diolah di komputer karena kan ngirimnya juga filenya digital. Iya. Ada lagi sketsa yang ingin ditunjukkan sama teman-teman? Mungkin nggak share screen ya. Ya, ini boleh. Paling, mana ya? Ini covernya ya. Wah. Ini covernya itu bentuk aslinya gini.
Jadi yang cover itu tak olahnya di Photoshop. Ini ya Mbak. Ntar tak nyalain lampunya biar kelihatan. Ya boleh. Ya. Itu. Ini covernya. Jadi ini yang covernya Pulau Gapi. Pulau Gapi ini covernya cuma kayak gini. Terus tak warnainnya di komputer gitu. Jadi kadang juga kayak kolase, misalnya aku gambar di kertas terpisah gitu kepalanya dulu, terus gambar kucingnya gitu, nanti tak satuin gitu. Baik. Ternyata seperti itu proses. Berapa lama proses untuk pembuatan ilustrasi untuk covernya aja misalnya Mbak Restu? Untuk cover itu tergantung mood. Kadang bisa cepet banget kayak 2 hari itu, kadang pernah ya yang Rase Pulau Gapi ini kayak 2 hari gitu. Tapi kalau yang lama itu yang mana ya? Yang di Tanah Melus itu sempat aku ganti berapa kali. Akunya masih nyari pattern, Okinya juga kan pas nulis masih nyari ini masih ngenakin diri gitu kan. Karena nggak terbiasa. Aku juga kan terbiasa garapnya ilustrasi yang dewasa gitu kan. Pas bikin buku anak tuh agak gimana gitu, kayak ini garisku terlalu ini nggak ya, berat gitu. Tapi mungkin agak cocok gitu kan, yang Melus itu kan emang gloomy toh, ya garisku juga gloomy gitu. Karena itu kan kebanyakan pensil yang kayak karkoal gitu. Sedangkan yang buku lainnya itu cat air sama tinta Cina gitu. Aku banyak main cat air, nggak yang garis pensil gitu. Oke, menarik ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan buat Tante Restu soal ilustrasi, ingin menjadi ilustrator, tentang gambar-gambar di buku ini, boleh banget ya. Silakan langsung tuliskan pertanyaan aja di kolom chat atau bisa klik tombol raise hand. Ini kan kelihatan kan ya, ini di sini kita sama-sama masih beralih, masih menjajaki gitu. Jadi ini kan gambarnya masih belum bebas gitu loh. Ini, ya udah, aku malu lihatnya. belum bebas gitu. Ya udahlah si mata pokoknya pergi berpetualang aja gitu. Tapi kan bisa dikatakan ya udah gitu doang gitu loh, belum ini. Tapi ini proses berkaryanya kami kayak gitu loh. Jadi nanti saksi sejarah juga perjalanan antara Mata Tanah Melus sampai Nyala Api Purba itu kan evolving gitu. Kami mencari, kami terus berusaha membebaskan dan merambah bentuk-bentuk baru. Ya. Mbak Restu, kalau untuk warna cover itu turut menentukan isi ceritanya nggak sih, kalau biasanya dalam penggarapan cover ilustrasi buku begitu? Misalnya Tanah Melus tadi kan warnanya agak sedikit hijau, hijau apa tuh? Terus kalau ada coklat, terus kemudian Api Purba ini mungkin karena ada apinya terus dia merah, atau bagaimana cara menentukan itu sih? Itu sama Oki biasanya. Jadi aku biasanya ngasih beberapa pilihan. Oke. Gitu. Sesuai moodku sih. Nggak tahu kenapa aku ketika aku mau baca naskahnya terus aku kepikiran satu warna biasanya gitu. Terus satu warna itu terus dikasih alternatif yang emang masih nyambung gitu. Baru nanti dikasih ke Oki gitu. Tapi yang Purba ini Oki minta warnanya agak pink gitu kan? Oh, enggak, langsung merah. Pokoknya Oh, merah. Karena panas gitu kan. Ya, karena api. Aku mikir merah, terus aku bayangin sama cover sebelumnya kan. Ini kayaknya merah enggak deh gitu. Kayak aku ngerasa kurang catchy, kurang main-main gitu. Jadi tak twist dikit jadi agak pink gitu. Oh iya ya. Merahnya lain kan. Iya. Nggak tahu namanya apa. Oke. Mungkin fuchsia. Terus karena ini kan udah direncanakan seri nih, jadi dari awal aku sama Restu itu untungnya ya Restu sudah benar-benar berpikir ini kan ininya udah sama mata, ininya tipografinya udah dibikin. Ini tulisan tangan kan, Res? Kamu waktu itu tulis tangan atau apa? Tulis tangan, pakai tinta. Terus kan tak olah di komputer, jadi tinggal pindahin gitu. Oke.
Mbak Restu, kalau tentang profesi sebagai ilustrator, mungkin gambaran juga buat anak-anak di sini ya, tentang cita-cita, tadi kita balik lagi ke sana. Dulu sama sekarang, itu tuh pekerjaan sebagai ilustrator tuh terus berkembang ya. Sekarang semakin banyak dibutuhkan ya, Mbak Restu. Bagaimana tanggapannya atau prediksinya di masa depan lagi setelah anak-anak ini juga bertumbuh dewasa nantinya? Iya, jelas ya, karena ke depan orang lebih suka info itu lebih bermain grafis juga gitu, sama kan sekarang medium juga lebih eksploratif ya, nggak cuman kemudian gambar aja, tapi juga media-media video gitu, itu kan semakin ya karena orang banyak di dunia digital kan sekarang, jadi emang kebutuhan itu ya makin banyak gitu. Nah, jadi emang sangat-sangat ya menjamin sih kalau emang di masa depan memutuskan untuk terjun ke bidang kreatif gitu. Ya, bisa jadi inspirasi nih teman-teman pembaca semua ya. Kalau tadi ditanya pengen jadi apa ke depannya, mungkin bisa jadi pengen kayak Tante Restu, pengen jadi seorang ilustrator. Oke. Tapi berarti ya, silakan. Berarti anak sekarang kalau mau gambar dia harus menguasai manual dan komputer sekaligus ya, Res ya? Iya, tetap ya? Menurutku tetap. Karena kan kalau aku pribadi ya, sketch itu kayak caraku berpikir gitu. Ketika aku ngoret-ngoret gitu, kemudian dapat ide gitu. Tanpa itu mungkin cuma di kepala doang, tapi nggak bisa hubungin dotnya itu. Jadi menurutku masih penting untuk ngimbangin antara pikiran sama motorik gitu. Ya, menurutku sih. Meskipun di era digital sekarang ini semuanya kan bisa gambarnya pakai tablet atau pakai apalah itu. Gitu. Baru nanti akan dipindahkan atau dipelihwahanakan di digital ya. Bagaimana teman-teman Aina, Devika, mungkin punya pertanyaan buat Tante Restu, Tante siapa lagi, Tante Rizka barangkali. Hai Tante Rizka, apa kabar? Tante lagi Jasmine, barangkali ada yang ingin bertanya tentang ilustrasi. Tante Restu boleh ditunjukin lagi dong tadi sketsa yang Bibikus tadi yang kecil, yang waktu Bibikus masih bertumbuh jadi dewasa tadi. Kita pengen tanya dari gambar itu, nah ini dia nih, dari gambar yang di atas ya, apa yang ada dalam benak Mbak Restu ketika membaca itu kan ceritanya itu kan teks semua kan ya, tulisan semua gitu. Apa yang dalam pikiran Mbak Restu sehingga kemudian terlahirlah gambar ini, Mbak Restu? Iya, ini kan aku dapat bentuk ini juga setelah berapa kali proses ya. Jadi akhirnya ketemu yang bentuk yang ini gitu. Aku juga nanya sama Oki, ini gabungan apa sih sebenarnya gitu. Aku kan tadinya kepikiran tikus gitu, tapi terus tapi katanya kan ada gajah, ada banteng, kebo gitu kan, sama burung gitu kan, bisa terbang lagi. Terus ya wes, yang di sini yang mau tak tonjolin paling tikus, sama kakinya kayak burung gitu kan, sama ada taring gitu. Jadi ya aku mikirin masih menarik juga bagaimana anak-anak juga masih mikir ini cute gitu. Nggak melulu serem gitu. Gitu ya. Jadi emang itu terekam di memorinya anak-anak gitu. Wah, ternyata ini susah juga ini ketika kita berdiskusi soal Bibikus ini, karena saya menuliskannya, tapi saya sendiri nggak punya visual imagination tentang itu. Jadi ketika Restu nanya ini gimana, aduh ya gimana ya gitu. Jadi berkali-kali saya sendiri juga selalu, loh emang aku nulis gitu ya, aku cek lagi justru, cek lagi, lalu aku coba bayang-bayangin lagi gitu. Jadi ini sama betul-betul menarik karena betul-betul ini adalah makhluk ciptaan kami. Jadi secara narasi ciptaan aku, secara visual ciptaan Restu gitu, nggak pernah ada gitu. Jadi ya lucu, menarik dan susah memang. Iya. Tapi memang betul ya, masih ada sisi cute-nya waktu Bibikus kecil ya. Terus akhirnya kemudian kegambar lah waktu dia sudah jadi agak besar itu, yang terus membesar tubuhnya, ada bagian seperti gajahnya, ada seperti kerbaunya, itu jadi tergambar dalam buku ini. Oke, ada Devika mau nanya nih, Kak Restu mau tanya. Aku selain nulis itu juga suka gambar, tapi gambarnya lebih ke anime-anime gitu. Kak, sekarang aku tuh lebih suka gambar digital karena lebih mudah. Tapi menurut Kak Restu, paling enak tuh gambar manual pensil atau digital ya? Hai Devika. Kalau aku lebih suka manual karena
kita bisa nyimpen dan kalau itu bisa bongkar-bongkar lagi, tapi aku sering hilang sih. Tapi ya kayak punya arsip yang real, karena digital itu kan gampang sekali hilang ya, gitu, kayak hapus gitu. Terus kayak lupa di save, kita harus ngulang lagi gitu. Sedangkan kalau pensil kan bisa itu jadi apanya ya, kayak bibitnya itu loh, dari pensilnya terus bisa diolah menjadi apapun, menjadi 3D, menjadi apa gitu, menjadi animasi gitu. Gitu. Tetap kalau menurutku manual itu masih penting. Apa aku jadul aja ya? Manual itu masih penting. Oke, Devika mana nih Devika? Hai Devika, maukah menunjukkan beberapa sketsa gambarnya? Boleh loh. Kalau mau ditunjukin sama Tante Restu, pengen lihat ya, seperti apa. Boleh, silakan sayang. Yuk, kita coba ya. Nih, karena kan sekarang itu anak-anak semuanya bisa belajar dari mana aja. Bisa belajar gambar dari YouTube juga ya, Kak Restu ya. Bisa gambar dari mana-mana. Hai Devika, kamu umur berapa sayang? Aku umur 12 tahun, Kak. 12 tahun, oke. Udah suka gambar dari dulu ya? Boleh dong ditunjukin kayak gimana sih gambarnya? Aku suka gambar digital kayak gini sekarang, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Bagus sekali. Itu wajah, mata ya, sangat detail ya. Oh, sekarang ada aplikasi-aplikasi gitu nggak sih, Kak Restu, yang bisa dimanfaatkan sama mereka? Iya. Ya banyak ya sekarang kan aplikasi gambar gitu. Ya emang kalau emang nyamannya di medium itu buat aku sih, kalau untuk sekarang ya emang nggak masalah ya gitu. Jadi ya terus diterusin aja. Diterusin aja. Berarti tipsnya apa buat Devika atau anak-anak lain yang juga sampai sekarang tuh suka menggambar juga nih, Kak Restu, untuk bisa terus mengasah kemampuannya? Banyak share juga kali ya, share terus kan nanti banyak interaksi ya, interaksi ngasih komentar atau kritik gitu. Jadi terus terbiasa juga untuk menunjukkan itu sama orang lain gitu. Oh iya betul. Jadi nggak disimpan sendiri tapi juga terbiasa untuk share ke orang lain. Supaya lebih pede kali itu ya untuk menunjukkan karyanya. Oke. Kak Restu dari Saka, dulu pas kecil suka coret-coret tembok rumah juga tidak? Sampai gede suka coret-coret tembok. Kalau anak saya masih setahun sukanya coret-coret tembok. Dulu lebih banyak di kertas sih, tertib orangnya, anaknya tertib. Jadi di kertas di buku ya? Di buku. Gitu. Oke, baik. Terus ada Arlita juga yang ingin bertanya, pernah nggak Mbak Restu alami hambatan gagal membuat imajinasi gambar untuk sebuah cover buku? Gambar tentang apa kalau ada? Yang di tanah melus itu susah. Iya, itu kayak berapa kali gitu, kayak aduh gitu. Ini kayak terus udah nyoba yang lain, akhirnya aku balik lagi ke yang awal gitu. Itu tapi nggak ngerasa gagal sih untungnya gitu. Cuma kayak stuck sebentar tapi terus mulai lagi gitu. Harus dimulai lagi ya, kuncinya berarti ya, Mbak Restu. Oke. Ada Rafa Huda yang sudah klik tombol raise hand, sudah saya coba untuk unmute, boleh langsung ngobrol nih. Halo, selamat sore. Halo Rafa. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya, oke. Kamu mau ngobrol sama siapa? Tante Restu atau Tante Oki? Kamu udah baca bukunya belum? Udah. Ya. Oke. Belum selesai. Oh, it's okay. Nanti boleh dilanjutin lagi ya. Nah, sekarang kamu mau tanya sesuatu kah sama Tante Restu atau Tante Oki? Sama Tante Restu. Oke, silakan sayang. Mau tanya apa? Kalau mau jadi ilustrator, gimana caranya? Gimana caranya, Kak Restu? Gimana caranya? Top pertanyaannya. Silakan jelaskan, Kak Restu. Bisa lewat jalur yang formal seperti sekolah seni rupa, sekolah desain mungkin. Ya. Dan sekarang juga ada kayak kelas ilustrasi itu di beberapa kampus seni rupa juga ada gitu. Tapi kalau emang mau milih jalur informal juga bisa, kayak bikin aja terus bikin akun misalnya Instagram gitu, terus ngasih hashtag gitu, ilustrasi anak gitu misalnya. Nanti kan orang banyak yang ngunjungin, kemudian mungkin peluang untuk orang lain lihat, orang lain terus tertarik untuk mempekerjakan gitu, atau komisi. Itu juga semakin sekarang kan makin gampang, atau bisa
menggunakan web-web yang emang kita bisa taruh portofolio juga gitu. Oke, jadi bisa lewat jalur formal dan informal juga bisa. Kalau Rafa sukanya gambar apa? Rafa? Gambar apa? Tadi kalau Devita tadi anime, kalau kamu apa? anime juga. Anime juga. Terus sekarang lagi hits ya, anakku juga suka gambarnya mata-mata gitu. Terus ada hiasan-hiasan di kepalanya gitu. Tapi tetap semangat ya Rafa. Ya. Mudah-mudahan nanti cita-citanya bisa jadi tersalurkan jadi seorang ilustrator di masa depan. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Mbak siapa lagi nih ya? Mbak Rizka Amalia. Mbak Restu dan Mbak Oki, pada saat proses penciptaan ilustrasi, biasanya Mbak Restu dan Mbak Oki itu bisa langsung klik dengan hasilnya atau enggak? Atau ada proses revisi gitu, sampai pada ilustrasi final? Karena kan harus menyatukan dua pikiran yang berbeda ya. Silakan. Mbak Restu dulu atau Mbak Oki dulu? Silakan. Oke, dulu aja. Ya ada yang langsung klik, ada yang langsung wah emang ini nih gitu. Nah, aku inget banget yang mata Pulau Gapi itu kayaknya langsung deh. Ya, ya. Itu enak. Tunjukkan itu langsung ya ini nih yang aku mau. Enak. Udah langsung cocok gitu. Gampang. Tapi nanti dalam proses selanjutnya juga macam-macam. Kayaknya yang mata manusia laut ini awalnya nggak begini gitu, nggak ada adegan si Bambulo dengan tombaknya gitu. Nah, jadi memang perlunya untuk sharing, untuk ngobrol dulu sebenarnya. Jadi menyatukan imajinasi dua kepala ini itu dijembatani dengan percakapan ya, kita sampaikan apa yang ada dalam kepalaku, lalu ditangkap Restu, lalu Restu itu menginterpretasikannya lewat gambarnya. Oke, Mbak Restu ada tambahan mungkin untuk menjawab pertanyaan ini? Ya sih, sama aja sih. Ada yang emang gampang, yang Pulau Gapi itu gampang banget, emang rasanya kayak ngalir gitu aja kan, dari cover, isi gitu. Ya. Dan di situ nggak ada revisi-revisian kayaknya ya di situ. Cuma ya? Satu halaman doang, satu gambar yang di pasar malam aku ingat. Di pasar malam, iya pokoknya ada satu gambar yang emang. Iya, di pasar itu tahu nggak? Jadi ini namanya memang kita menyatukan dua imajinasi. Jadi gambar di pasar malam itu saya komentarnya satu, loh ini kok jadi kayak gambar kota. Ini karena berada di sebuah pulau di Sulawesi Tenggara, Wakatobi gitu kan. Pasar malamnya itu pas. Nah, Restu ketika kita keywordnya pasar malam itu membayangkan sebuah pasar malam di tempat-tempat kita kan, yang ada apa itu komedi putar, yang ada ini padahal nggak kayak terus gitu. Terus bajunya keren-keren gitu karena nggak ada bayangan ya. Iya benar-benar. Paling di situ revisinya ya. Karena itu juga untuk memperjelas pembaca-pembaca kita pada saat mengimajinasikan tulisan yang ada di situ. Seperti misalnya gambar-gambar yang ada dalam buku ini. Kalau secara fungsi, Kak Restu, ilustrasi di dalam buku itu fungsinya adalah apa dan harus seberapa banyak sih idealnya? Atau bebaskah misalnya sedikit banyaknya gitu? Bagaimana tuh dalam penyusunannya? Ya seperlunya sih, mungkin bagian yang inti-intinya gitu kalau dalam novel itu. Kalau kebanyakan juga, kalau novel aneh juga ya kebanyakan gambar gitu. Kecuali kalau picture book kan emang karena buku bergambar gambar ya. Bagian dari cerita ya, bagian yang penting dari cerita gitu. Kalau novel sebagai ini aja pengantar gitu, pengantar sama pemersatu bukunya itu sendiri gitu. Jadi emang itu penting juga gitu. Kalau emang bukunya udah bagus gitu, ceritanya udah bagus, menarik, tapi gambarnya tidak memperkuat buku itu juga sayang sekali gitu. Baik, jadi saling mendukung ya antara narasi dengan ilustrasinya. Mbak Damar juga bilang pantas cover buku kedua itu manis banget katanya. Pemilihan warna juga sangat mendukung katanya. Oh, pemilihan warna tadi sudah dibahas ya? Oke ya, Mbak Restu ya. Udah kan. Sudah ya tadi ya. Dan ini waktu itu saya ingat sekali sensasi ketika buku kedua keluar itu kayak kita lega gitu loh. Ada sensasi lega, senang, happy gitu, dan melihat cover yang begitu itu kayak keluar dari jadi apa yang menjadi beban, karena memang di buku pertama
itu kita belum mendapat kliknya itu namanya. Dan itu menunjukkan bahwa memang walaupun buku udah terbit, tapi kita memang masih terus mencari gitu loh. Jadi bukan berarti semuanya tuntas selesai, enggak, kita terus improve, kita terus mencari cara dan mau mencari bentuk terbaik. Oke, jadi berevolusi juga sampai buku keempat ini akhirnya dapat gitu ya. Semuanya terus berkembang. Oke, terima kasih banyak Mbak Restu sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Sukses selalu, berarti dari Yogyakarta ya Mbak Restu? Ya. Oke, kalau gitu. Tetap di sini ya Mbak Restu. Kita sebentar lagi akan mendengarkan dongeng dari Selo kalau begitu. Thank you Mbak Restu. Sampai ketemu lagi. Oke, berikutnya karena sekarang kita sudah jam berapa sekarang ya? Oh, 16.20. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya tetap akan kita bahas ya, tapi sebelumnya kita akan memanggil juga teman kita, ada Selo di sini yang juga adalah seorang pendongeng. Hai Selo, selamat sore. Masih di unmute ya? Aku coba untuk unmute. Hai semua. Selamat sore Selo, apa kabar? Selamat sore, baik. Sehat ya? Baik ya. Selo, kamu umur berapa ya? Aku umur 11 mau 12 tahun. 11 mau 12. Berarti sekarang kamu kelas 5 atau 6 ya? Betul nggak? Iya. Oke, jadi sekarang masih dalam masa liburan. Udah selesai belum baca buku ini? Belum. Belum selesai. Oke, tapi cerita apa yang paling disuka dari serial Mata? Yang mana kamu paling suka? Yang Manusia Laut? iya, tapi hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Semuanya juga seru-seru ya. Suka semuanya. Terus kalau udah besar kamu pengen jadi apa? Pengen jadi penulis kayak Mbak Oki atau jadi ilustrator kayak Tante Restu misalnya? Iya, pengen jadi seniman pelukis gitu lah. Oh, wow, hebat banget udah kegambar ya. Dan udah mulai mendongeng itu udah dari umur berapa sih Selo udah mulai terbiasa membaca buku dengan lantang gitu? Kalau dari dulu sih dari kecil emang udah biasa dibacain bunda, baca buku gitu dibacain, terus lama-lama pas udah bisa baca akhirnya ya baca sendiri. Terus biasanya sama bunda tuh habis dibacain tuh aku tuh suruh menceritakan apa sih tadi yang aku dengerin. Terus kalau baca sendiri itu pasti aku yang bercerita lagi ke bunda gitu. Jadi kayak apa sih yang aku pahami, akhirnya ya lama-lama suka mendongeng. Wah, keren banget. Oke, berarti kamu sore ini kita mendongeng ya bareng sama Selo ya? Iya. Siap ya. Tapi Mbak Oki sebelumnya kenal Selo nih dari mana? Memang pernah jadi pembaca Mata dari serial pertama, dari sosial media, atau dari mana Mbak Oki? Iya, pertama kali waktu saya book tour peluncuran di Jogja, seri Mata, saya bertemu dengan mamanya Selo kan. Selo juga ada, seingat saya waktu itu. Tapi kemudian saya sadar, wah Selo nih jago nih. Ketika dia bikin video mendongeng Mata. Waktu itu apa ya? Itu yang Mata pertama sama kedua ya Selo ya, bukan Mata Laut ya. Yang pertama karena pas peluncuran yang kedua aku baru baca yang pertama sama yang kedua. Oke, ya dan itu di-upload di Instagram dan saya wow ini keren sekali, lalu saya share di Twitter di mana ada orang wow ini anak SD kok keren banget gitu kan. Nah, ya sudah akhirnya berkesempatan untuk meminta Selo secara online sekarang. Oke, Selo kalau gitu udah siap untuk mendongeng hari ini ya? Siap. Oke, Selo, silahkan. Oke. Hai teman-teman, hari ini aku akan mendongeng tentang Matara dan manusia laut. Jadi Matara dan mamanya pergi ke Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mereka ke sana karena mereka ingin meneliti tentang manusia laut yang bisa menyelam 8-10 meter tanpa alat bantu oksigen. Sesampainya di Kaledupa, ternyata semua penginapan sudah penuh, dipesan oleh pegawai negeri. Akhirnya saat makan, Mama Matara pun bertanya kepada ibu pemilik warung, "Bu, apakah ada tempatnya supaya kami bisa menginap?" Ibu pemilik warung pun menjawab, "Oh, ada. Kalau mau menginap bisa di rumah saya." Akhirnya Matara dan mamanya pergi ke rumah ibu pemilik warung. Sesampainya di rumah ibu pemilik warung, Matara dan mamanya pun beristirahat. Akhirnya hari festival pun tiba. Di sana ada banyak banget orang. Nah,
ada salah satu bocah laki-laki bernama Bambulo yang dia tuh lagi asik jajan dengan hasil uang yang didapatkan dari memancing ikan bersama bapaknya di atol. Nah, saat Matara merasa haus, ingin membeli es kelapa, tiba-tiba Bambulo langsung menerobos antrian yang membuat Matara pun kesal. Dan antrian pun menjadi panjang. Bambulo yang tidak enak hati pun langsung menerobos kembali antrian dan membeli es kelapa. Matara pun menerimanya dengan senyuman. Matara pun bertanya kepada Bambulo, kamu nih tinggalnya di mana sih? Bambulo pun menjawab, oh, aku tinggalnya di kampung Sama. Orang-orang di kampung Sama itu tinggalnya tuh di lautan. Mau kamu pergi ke kampung Sama bersamaku? Akhirnya Matara dan Bambulo pun pergi ke kampung Sama. Sesampainya di kampung Sama, Matara pun diajak Bambulo berenang di lautan. Matara langsung melompat ke dalam air. Tapi Matara merasa takut. Jadi dia menggunakan tangga turun pelan-pelan dan berpegangan bambu karena dia merasa takut. Bambulo pun bercerita bahwa dia sering memancing ikan bersama bapaknya di atol. Matara pun jadi penasaran tentang atol. Akhirnya Matara dan Bambulo pergi ke atol. Saat perjalanan pergi ke atol, Bambulo merasa dia belum pernah melihat bulan purnama yang benar-benar bulat dan cantik. Tiba-tiba lumu-lumu datang dan mendorong sampan Bambulo. Lumu-lumu adalah lumba-lumba yang dipercayai sebagai dewa laut. Nah, Bambulo pun bilang kepada lumu-lumu, "Lumu-lumu, biarkanlah kami pergi. Temanku ini hanya ingin melihat atol seperti apa. Aku berjanji tidak bakal menangkap satupun ikan." Akhirnya lumu-lumu itu pun pergi. Sesampainya di atol, Matara dan Bambulo pun masuk ke gubuk milik Bambulo. Bambulo pun langsung melihat cadangan makanan. Dia melihat masih ada beras yang cukup. Karena Bambulo merasa lapar, dia pun pergi keluar membawa tombaknya dan menangkap satu ikan kesukaannya. Tapi dia lupa dengan janjinya kepada lumu-lumu bahwa dia tidak bakal menangkap satupun ikan. Akhirnya darah dari ikan itu pun menyebar ke lautan dan Bambulo melanggar peraturan di kampung Sama. Di kampung Sama itu ada peraturan kalau mau memancing ikan jangan saat bulan purnama karena ikan-ikan sedang bertelur. Nah, Matara yang penasaran, dia pun keluar. Ada apa ini? Kenapa lautannya jadi berwarna merah? Tiba-tiba segerombolan ubur-ubur langsung mengingat kaki Matara. Matara pun terjatuh. Sakit, kakiku diserang ubur-ubur. Bambulo pun langsung memantra-mantrai Matara supaya rasa sakitnya pulih. Dia memantra-mantrai seperti Sandro. Sandro adalah orang yang dipercayai seperti bisa menyembuhkan sakit. Terus jadi kayak orang yang dipercaya bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya kaki Matara pun pulih. Matara dan Bambulo pun masuk ke dalam gubuk Bambulo. Tiba-tiba Bambulo merasa ada getaran. Bambulo langsung cepat-cepat lari keluar dan memanjat pohon. Tapi Bambulo lupa. Dia meninggalkan Matara di dalam gubuk. Saat Bambulo ingin menyelamatkan Matara, sudah telat. Gelombang tsunami sudah menghanyutkan mereka. Saat Bambulo terbangun, Matara sudah terikat oleh gurita yang sangat besar. Bambulo langsung segera mengambil tombaknya dan ditusuk-tusuk tuh si gurita supaya bisa menyelamatkan si Matara. Akhirnya Matara pun terlepas. Saat terlepas, Matara terkaget. Loh, Bambulo, kok aku bisa nafas sih? Kok aku bisa nafas di dalam air sih? Bambulo pun menjawab, itu mah sudah biasa. Aku mah sudah sering bisa nafas di laut dari aku kecil. Tapi kan ini mustahil, Bambulo. Jawab Matara. Bambulo pun tetap, itu mah sudah biasa. Akhirnya Matara berhenti bertanya. Tiba-tiba ada getaran lagi yang menghanyutkan mereka karena ada gelombang tsunami lagi. Saat
itu mereka ada di daratan. Dan ada sok-sok besar di belakang yang mereka kenali. Ternyata itu adalah sang gurita. Sang gurita langsung mengikat lagi Matara dan membawanya ke dasar air. Bang Bulo langsung meloncat masuk air dan mencari Matara. Dia berusaha melepaskan Matara dari tentakel gurita yang besar. Tapi gurita itu sudah marah. Dia berusaha mengambil Bang Bulo. Bang Bulo pun langsung cepat-cepat lari. Dia lari masuk ke terowongan, bersembunyi di situ. Tentakel gurita itu meraba-raba di terowongan. Tiba-tiba di belakang ada seorang lelaki yang memanggil Bang Bulo. Kamu hanyut ya? Bang Bulo terkejut sampai jatuh. Wah! Orang ini, Bang Bulo pun melihat sosok itu. Akhirnya orang itu bertanya lagi. Kamu tersesat ya? Iya. Oh, ya sudah, yuk aku bantuin bangun. Bang Bulo pun bilang, temanku dibawa gurita di depan itu. Aku harus menyelamatkannya. Tapi lelaki itu tak percaya. Orang hanyut sering begitu. Ya udah yuk ikut aku. Akhirnya Bang Bulo mengikuti lelaki itu. Dan mereka sampai di kampung Masalembo. Dan lelaki itu pun mengajak Bang Bulo ke sebuah sampan. Ternyata sampan itu adalah rumah lelaki itu. Lelaki itu bernama Sam. Sam pun langsung membuatkan minuman untuk Bang Bulo. Nih, minuman buat orang habis hanyut. Akhirnya Bang Bulo pun langsung meminum minuman itu. Dan Sam melihat sepertinya Bang Bulo lapar. Akhirnya Sam pun langsung membuatkan makanan untuk Bang Bulo. Sebelum dipersilahkan makan, Bang Bulo langsung makan dengan lahap. Tapi dia teringat oleh Matara. Oh, aku harus menyelamatkan temanku. Temanku dibawa gurita besar. Sam masih tak percaya. Sudahlah, istirahat aja. Orang hanyut sering begitu. Akhirnya Bang Bulo pun beristirahat. Keesokan paginya Bang Bulo terbangun. Dia tetap ingat dengan Matara. Dia pun kembali bilang kepada Sam, Sam, aku tetap harus menyelamatkan temanku. Dia dibawa oleh gurita besar itu. Sam masih tak percaya karena orang hanyut katanya sering begitu. Akhirnya Bang Bulo diajak pergi keluar ke Taman Masalembo dan mereka pun minum-minum bareng, minum kopi di pagi hari. Nah, tapi Bang Bulo merasa gelisah. Dia pun langsung bilang, Sam, aku harus tetap menyelamatkan temanku. Temanku dibawa oleh gurita besar tadi. Lalu Mama Lia pun datang. Mama Lia adalah ibu bagi semua anak-anak yang hanyut ke Masalembo. Mama Lia pun bertanya, emang temanmu dibawa oleh siapa? Bang Bulo pun langsung menceritakan kisahnya bahwa tadi dia hanyut dari Kale Dupa. Sam yang tadinya tak percaya, kini dia jadi percaya. Akhirnya Mama Lia pun menyuruh Sam memanggil anak-anak Masalembo. Sam pun langsung berlari entah kemana. Lalu datanglah anak-anak Masalembo yang bentuknya unik-unik karena perpaduan dari dewa laut, karena dewa laut sangat mencintai manusia. Jadi ada yang dia punya tentakel besar seperti gurita, terus ada yang punya sirip. Gerombolan Masalembo itu pun pergi mencari Matara dan gurita itu. Lepas di jalan, Mama Lia berbicara kepada salah satu makhluk. Dia pun bilang, Kapten Jack, biarkanlah kami lewat daerah ini. Kami ingin mencari gurita besar karena dia membawa anak teman ini. Tapi Kapten Jack bilang, Mama Lia, kamu tahu kan apa yang kami inginkan dulu? Kapalmu dan seisi-isinya. Mama Lia pun bilang, ya sudah, ambil saja sana kapalku dan seisi-isinya. Tapi gerombolan Masalembo itu pun langsung menyerang kelompok Kapten Jack dan pasukannya. Dan mereka menemukan gurita itu yang masih menjengkam Matara. Matara pun dilepaskan dari tentakel gurita yang besar itu. Tiba-tiba ada getaran lagi. Mama Lia pun langsung berpikir. Dia pun bilang, oh
sepertinya Roro sedang bangun. Ayo kita pergi menidurkan Roro kembali. Nah, Roro itu adalah naga laut yang sangat besar. Saat di jalan, ternyata mereka tidak sadar. Mereka melewati daerah yang ada makhluk-makhluk kecil yang terbuat dari serabut kelapa. Dan mereka tak sengaja menginjaknya banyak. Serabut kelapa itu pun langsung menembakkan jarum beracun. Nah, mereka pun berteriak, "Ah!" karena kesakitan. Mamalia pun berbicara kepada salah satu serabut kelapa itu. "Hei serabut kelapa kecil, kenapa kamu menembaki kami dengan jarum beracunmu itu?" Serabut kelapa itu pun bilang, "Kamu sudah membuat semua rakyatku mati karena kamu injak. Kamu nggak boleh lewat sini, bilang, hei, awas kamu." Langsung ditembakin lagi oleh jarum beracun itu. Akhirnya Mamalia dan yang lainnya pun lari dan mereka pun melewat jalur yang lain. Saat sampai di tempat Roro, Mamalia pun langsung menyanyikan lagu supaya Roro bisa tidur. Akhirnya Roro pun tertidur. Mama Bambulo dan Matara pun bertanya kepada Mamalia, "Mamalia, kami ingin pulang ke Kaledupa. Bagaimana caranya supaya kami bisa pulang?" Mamalia pun bilang, kalau mau pulang dari Masa Lembo itu agak susah, karena beberapa yang pulang ke tempatnya itu tidak berwujud seperti manusia. Salah satu bocah laki-laki pun bilang, "Iya, aku saja kalau pulang ke daerahku tidak berbentuk manusia, tapi berbentuk angin." Matara pun langsung jerit, "Ih, aku nggak mau pulang berbentuk seperti itu." Akhirnya Mamalia pun berpikir lagi dan mengantarkan Bambulo dan Matara ke arus air yang sangat deras. Nah, Mamalia pun bilang, "Nah, ini salah satu jalan supaya kalian bisa pulang dengan selamat." Akhirnya Bambulo dan Matara pun masuk ke arus air itu. Dan itu emang benar-benar sangat dahsyat. Dan Matara dan Bambulo sampai naik ke atas permukaan air. Lalu ada kapal pengangkut barang yang lewat. Salah satu anak buah kapal pun bilang, "Ada orang di lautan, ada orang, cepat bantu mereka." Akhirnya anak buah kapal itu pun membantu Matara dan Bambulo naik ke kapalnya. Di sana Bambulo dan Matara diberi makan dan dirawat. Tapi tiba-tiba ada kapal patroli yang datang. Jadi mereka turun ke kapal itu. Matara dan Bambulo langsung bersembunyi di balik box. Nah, Matara yang penasaran, dia mengintip dari jendela. Anak buah kapal itu memberikan amplop yang sangat tebal kepada petugas patroli. Akhirnya petugas patroli itu pun pergi lagi. Akhirnya Matara pun bisa keluar dari bersembunyi. Matara pun bertanya kepada anak buah itu, apakah petugas tadi meminta uang? Anak buah itu pun bilang, iya, petugas patroli sering meminta uang. Ya emang begitulah mereka. Tapi tiba-tiba ada petugas patroli lagi yang datang. Nah, mereka mengecek barang yang mereka bawa. Terus anak buah kapal pun langsung bilang, "Oh, kumohon biarkanlah kami pergi. Aku akan memberikanmu 3 kali lipat." Petugas patroli itu pun bilang, "Tidak bisa, sekarang lagi ada bos besar, jadi tak bisa." Akhirnya Matara, Bambulo, dan anak buah kapal itu pun ditangkap dan mereka dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Bambulo dan Matara diberi di sebuah ruangan. Tapi Matara dan Bambulo ingin kabur. Akhirnya mereka mendobrak jendela dan langsung keluar dan kabur pergi ke kapal yang akan pergi ke ke Kaledupa. Mereka pun bersembunyi di balik box. Salah satu orang pun mengangkat box itu dan bilang, "Hei kalian anak kecil, ngapain di sini? Kami ini akan pergi ke Kaledupa. Kami ingin bekerja." Bambulo dan Matara pun bilang, "Oh, kumohon, kami hanya ingin balik ke
Kale Dupa karena aku hanya ingin bertemu dengan keluargaku. Akhirnya perawat itu pun melihat sepertinya mereka banyak yang luka. Ternyata kapal itu adalah kapal perawat yang akan pergi ke Kale Dupa. Akhirnya Bambulo dan Matara pun dimasukkan ke sebuah ruangan dan dicek deh mereka, diobatin. Lalu Bambulo dan Matara pun bercerita tentang kejadiannya. Perawat itu pun keluar dan dengan wajah ternganga, dia pun bilang kepada teman-temannya, sudah gila 2 anak itu, katanya habis hanyut ke masa lembu. Akhirnya sesampainya di Kale Dupa, Bambulo langsung pergi ke keluarganya dan Matara pun melihat daratan Kale Dupa yang sudah tak ada bangunannya karena ada tsunami. Matara pun langsung mencari-cari mamanya. Dari belakang ada sosok perempuan yang memanggil namanya. Matara pun langsung berbalik. Dia pun langsung berlari ke perempuan itu. Yang dia tahu dia hanya ingin memeluk mamanya. Dan keluarganya Bambulo ternyata semuanya selamat karena mereka rumahnya terbuat dari kayu. Jadi saat ada tsunami langsung ditutup tuh jendela dan pintunya. Akhirnya mereka semua selamat. Nah, gitu teman-teman dongengku. Makasih ya sudah mau dengerin. Terima kasih Selo. Boleh kita berikan tepuk tangan dong teman-teman. Boleh kasih tombol reaction ya, boleh love, boleh tepuk tangan. Keren banget Selo. Ini Tante Arlita juga bilang, Dek Selo keren banget, sangat menjiwai, bikin kita-kita yang nonton pada terhanyut dalam imajinasi. Keren Selo. Berapa lama latihannya kalau kayak tadi itu? Kemarin itu aku beberapa hari sibuk. Jadi dari hari Kamis, tapi latihan terus. Latihan terus ya? Iya, latihan terus. Tadi aja jam 1:30 aja masih latihan lagi. 1:30 masih latihan terus. Wih, terima kasih banyak ya Selo. Sudah bergabung dengan kita hari ini. Mudah-mudahan kamu tercapai cita-citanya. Sehat selalu ya. Keren Selo tuh, banyak yang nulis di chat juga. Keren banget. Terima kasih banyak ya Selo. Iya, sama-sama. Kalau teman-teman juga pengen sekali untuk ikutan lomba video mendongeng seri mata untuk anak tuh, bisa banget ya. Jadi hari ini juga sekaligus sebagai kick off atau peluncuran informasi ini. Jadi saya bacakan juga informasinya, mungkin orang tuanya juga bisa mendampingi untuk mungkin barangkali akan mendampingi anak-anaknya berlatih seperti Selo tadi untuk mendongeng ya, serial mata. Jadi silakan saja, langkah pertamanya adalah pilih salah satu cerita dari serial mata yang ingin dibacakan. Terus periode lombanya adalah dari mulai besok tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Durasi videonya maksimal 5 menit ya teman-teman semua. Videonya bisa diunggah di media sosial dengan keterangan yaitu kalau unggah di YouTube berikan judul mendongeng seri mata. Terus kemudian spasi nama lengkapmu. Lalu kemudian share di Twitter atau Facebook juga bisa. Jangan lupa mention @buku_gpu, lalu kemudian @okimadasari, ini dia informasi selengkapnya ya. Dan jangan lupa sertakan hashtag yaitu mendongeng seri mata dan hashtagnya Oki Madasari. Selanjutnya unggah di Instagram TV ya, lalu share juga di Instagram dan tag @buku_gpu, @sobatkecilgpu, dan juga @okimadasari. Serta jangan lupa sertakan hashtag mendongeng seri mata dan juga hashtag Oki Madasari. Nanti penjurian akan dilakukan tanggal 20 sampai 22 Juli 2021. Pengumuman pemenangnya akan dilakukan pada 23 Juli 2021 melalui akun Instagram @buku_gpu dan juga @sobatkecilgpu. Hadiahnya banyak banget nih teman-teman, lumayan banget nih ya untuk teman-teman semuanya sebagai bentuk apresiasi kalau memang nanti akan memenangkan lomba, akan mendapatkan hadiah yaitu juara satunya ada paket buku dan juga voucher Gramedia senilai 500.000 ya. Lalu kemudian juara duanya adalah akan mendapat paket buku dan juga voucher Gramedia senilai Rp300.000. Dan juara tiganya akan mendapatkan paket buku dan juga voucher Gramedia senilai Rp200.000 ya. Jadi silahkan saja langsung melihat akun @buku_gpu juga ada ya untuk informasi lebih lengkapnya. Atau bisa juga dilihat di Instagram atau sosial medianya Tante Oki Madasari. Baik. Hai Mbak Oki, kita balik lagi untuk ngobrol-ngobrol karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Tadi ngomong-ngomong,
terkait dengan Selo yang mendongeng, tadi saya setuju banget dengan Selo bahwa aktivitas membaca itu kan tidak hanya disuruh membaca terus selesai ya, tapi ada dampingan orang tua, lalu kemudian orang tua memancing mereka untuk menceritakan kembali, itu adalah proses yang sangat baik untuk mereka bisa mencerna bacaan itu dan mempraktekannya dalam bentuk komunikasi. Menurut Mbak Oki, apa saja yang harus dilakukan orang tua untuk bentuk pendampingan membaca? Ya, untuk di usia dini ya, usia anak yang masih belum belajar membaca seperti anak saya kan masih kecil. Sejak kecil di buku mata yang bentuknya novel ini saya mendongengkan isi mata. Nah, yang harus dilakukan mungkin ini untuk Bapak Ibu semua gitu. Kita jangan membacakan kalau buku-buku yang seperti itu. Jadi jangan dibacakan, kalau dibacakan anak bosen dong, nggak tertarik dong. Tapi kita baca bukunya, kita pahami ceritanya, kita ceritakan dengan bahasa kita, dengan improvisasi kita gitu. Nah, di sini kemudian ada beberapa hal yang sekaligus dilakukan, membaca. Jadi orang tuanya sendiri membaca. Jangan sampai kita menyuruh anak membaca tapi orang tuanya nggak membaca kan. Lalu yang kedua, orang tuanya memahami ceritanya apa. Jadi tidak sekedar membacakan, merepeat, tapi dia tahu sehingga dia menceritakan ulang. Lalu yang ketiga, kreativitas dan improvisasi itu. Agar anak bisa tertarik, kita kan ceritanya harus menarik. Kita harus improvisasi, kita harus bisa nggambarin dan bambu lo tadi dimakan sama apa-apa gitu. Itu kan butuh improvisasi dan kreativitas. Nah, di sini kita jadi terasah juga kreativitas kita, dan anak sedari kecil juga melihat, oh kalau mendongeng kayak gitu ya, oh ternyata di buku itu ceritanya seru banget ya kayak gitu. Saya pun mempraktekkannya, saya juga bikin itu video di IGTV. Jadi teman-teman nanti kalau ikut lomba ini kesempatan untuk latihan ya, karena saya pun mendongeng, saya pasang di IGTV dan di YouTube saya. Nanti bisa cek di YouTube saya Oki Madasari atau di Instagram TV. Saya mendongengkan buku saya Seri Mata untuk anak saya. Jadi seperti itu kira-kira nanti kalau mendongeng teman-teman juga. Jadi bebaskan, jangan takut. Yang penting kita tahu isinya dan sudah dibantu oleh Gramedia kan aturannya 5 menit. Jadi nggak usah nggak terbebani untuk tadi kan Shelo kan sudah ahli ya. Shelo udah ahli, udah biasa mendongeng, jadi bisa hafal keseluruhan bukunya. Nah nanti kalau teman-teman nanti yang mau ikut lomba nggak perlu begitu juga gitu loh, karena 5 menit bisa ambil bagian yang paling disukai. Misalnya yang langsung bagaimana Bambulo sama si Matara lagi bergelut dengan gurita. Nah itu bisa diceritakan khusus itu. Kalau Mata Tanah Melus itu yang anak saya sampai hafal, itu bagian dari Mata terpisah dari mamanya. Terpisah, akhirnya ketemu dengan Ato. Jadi langsung dipilih salah satu bagian itu selama 5 menit. Jadi ini sebenarnya ini lomba ini jangan dilihat hadiahnya. Ini adalah bentuk kita menantang teman-teman untuk membaca, memahami cerita, lalu menceritakannya dengan kreativitas dan inovasi. Tadi bisa dipilih salah satu ya, In? Tadi kan dibilangnya bisa di YouTube dan IGTV, itu bisa dipilih salah satu. Jadi kalau teman-teman tidak punya Instagram, bisa lewat YouTube saja, terus nanti bisa di-share ke kami. Berarti boleh pakai alat bantu peraga ya, Mbak Oki? Untuk boleh banget, boleh banget. Iya, bisa dibikin sekreatif mungkin ya. Oke. Ada pertanyaan ini lanjutan, kita coba untuk habiskan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Devika, selamat sore. Halo Kak Oki, aku sebenarnya sih belum baca buku yang keempat, tapi serial Mata yang sebelumnya berkesan banget buat aku. Nah, aku mau tanya, yang Mata di Tanah Melus, kakak dapat inspirasi tentang suku Ato itu dari mana ya? Karena suku Ato itu menurutku unik. Silakan. Iya, karena itu saya baca. Jadi saya datang ke Belu, saya dengar cerita lokal dari masyarakat situ tentang suku asli yang pernah tinggal di situ, namanya suku Melus, yang sekarang sudah punah. Jadi suku itu dulu adalah suku pertama yang tinggal di situ, tapi sekarang tidak ada lagi. Entah karena perang, entah karena tergusur, entah karena orang-orangnya mati, mungkin karena penyakit, karena wabah, tapi suku Melus sudah punah. Nah, dari situ kemudian saya baca, saya cari-cari sejarah suku Melus, dan memang tidak banyak tercatat. Jadi segala sesuatu kalau sudah punah, tidak sempat tercatat, akhirnya nggak banyak referensi yang menceritakannya.
Tapi kemudian saya mencoba, ini adalah bagian dari saya juga membangun sejarah yang baru yang tidak sempat tercatat itu. Jadi kalau ditanya apakah suku Melus beneran ada? Bener ada. Dulu suku Melus itu memang suku pertama yang hidup di Pulau Timur gitu. Jadi belajar buku mata, membaca buku mata ini novel, fun, kita senang rasa berpetualang kemana-mana, tapi jangan salah, memang banyak sejarah, hal-hal yang memang nyata itu terjadi dan bisa dipelajari langsung dari buku ini. Misalnya kalau di Mata Gapi, kita jadi tahu sejarah kedatangan Portugis. Kita jadi tahu sejarah penjajahan di situ dan sebagainya gitu. Itu tanpa merasa sedang ayo belajar sejarah, kamu harus begini gitu kan. Anak-anak jadi bisa dengan sendirinya memahami dan menyerap itu. Itu sebenarnya tujuan untuk menuliskan segala sesuatu dalam bentuk cerita. Tidak terpisahkan dari ceritanya ya, sejarahnya. Oke, Binar, selamat sore. Mau tanya lagi Tante Oki. Aku mau tanya, kenapa saat ada api di tangan Binar, itu hanya Binar yang nggak kepanasan, yang lainnya kok kepanasan katanya? Iya, karena Binar adalah anak terpilih. Binar adalah anak istimewa seperti kamu. Pertama, dia punya kepintaran sehingga dia menciptakan bibikus. Betul nggak? Anak lain nggak bisa bikin bibikus. Lalu kemudian ketika dia masuk ke dunia purba, hanya dia yang bisa punya kemampuan untuk menaklukkan api. Nah, yang menarik kenapa saya pakai api di situ? Kenapa nyala api purba? Lalu kemudian api. Karena inovasi pertama manusia purba, Homo erectus, adalah menemukan api. Jadi ini, api yang sekarang kita pakai ini, api yang di setiap rumah kita tahu ada api, kita semua kenal api sejak kita lahir, tapi siapa sebenarnya yang menemukan api, itu adalah Homo erectus. Jadi sebelum itu, manusia purba sebelum itu nggak punya api. Nah, apa yang penting sejak api ditemukan? Manusia purba jadi punya senjata untuk melawan binatang. Karena api ada senjata untuk melindungi diri. Dan kalau ada badai, dingin, punya alat untuk menghangatkan diri. Jadi api itu penting sekali. Kita sekarang lihatnya ya cuma api itu untuk dapur. Oh, jangan salah. Tanpa api, manusia tidak bisa hidup. Jadi api itu penting sekali. Maka Binar adalah sosok istimewa yang terpilih yang bisa menaklukkan api itu. Begitu. Seperti dalam kutipannya ya, di mana ada api, di situ ada kehidupan yang dituliskan dalam buku ini. Betul. Nah, nanti kalau cari referensi, ini juga saya dapat inspirasi dari buku karangan Rudyard Kipling. Namanya, judulnya The Jungle Book. Nah, mungkin nanti teman-teman mau nonton filmnya atau baca bukunya, bisa nambah pengetahuan juga. Jungle Book itu kisah seorang manusia yang ternyata hewan, apa yang ditakuti hewan dari manusia adalah api. Baik. Oke, Mbak Oki, karena waktunya juga sudah terbatas, ini kalau kita ingat-ingat ya, peluncuran serial Mata itu setiap tahunnya kalau nggak salah selalu deket-deket dengan momen Hari Anak Nasional ya, Mbak Oki. Kan bulan ini kan kita juga memperingati tanggal 23 Juli nanti. Apa nih harapannya Mbak Oki untuk anak-anak Indonesia dengan diterbitkannya, dengan diluncurkannya buku atau serial Mata karya Mbak Oki ini? Silakan. Iya, Hari Anak Nasional, musim liburan sekolah, karena Juni-Juli teman-teman kan lagi libur sekolah. Dan sekarang dalam situasi yang sangat istimewa, ini pertama kali sejak buku saya terbit lebih dari 10 tahun lalu, saya meluncurkan buku lewat Zoom, dan tidak bisa bertemu langsung dengan pembaca-pembaca semua, nggak bisa berfoto secara real, tidak bisa tanda tangan, gitu. Nah, khusus untuk teman-teman yang sekarang sedang di Indonesia, saya tahu kalian sedang tidak bisa kemana-mana, sedang berada di dalam rumah. Nah, harapan saya, apapun keadaan di luar, apapun sedang kita tahu kesulitan yang sedang kita hadapi, buku adalah cara kita untuk tetap terus berkelana. Buku adalah cara kita untuk tetap terus jalan-jalan, untuk tetap terus menyalakan imajinasi. Jadi harapan saya di tengah pandemi ini, mari kita sama-sama menjelajah dunia dan menjelajah imajinasi tanpa batas lewat buku.
semoga pandemi justru semakin mendekatkan kita dengan aktivitas membaca dan menulis, bercerita. Ini juga tantangan buat para orang tua ya, karena nggak bisa bawa anak-anak ke mall, nggak bisa bawa anak-anak jalan kemana-mana. Ya udah di rumah aja baca buku dan membacakan cerita. Ya, betul. Bahkan bisa jadi momen kreativitasnya bisa dibuatkan alat peraga kali ya orang tuanya juga ya untuk memperkuat bondingnya, terus disesuaikan atau ditentukan kapan jam-jam membaca bersama dengan anak-anak. Wah, ini menarik sekali sih. Mudah-mudahan bisa membantu kehadiran Mata atau serial Mata dengan buku keempatnya Mata dan Nyala Api Purba untuk membantu orang tua dan bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk terus berimajinasi melalui buku-buku karya Mbak Oki Madasari. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Oki, terima kasih banyak Mbak Restu, Selo, dan juga teman-teman semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua sehat, suatu saat bisa bertemu lagi, bisa dongeng bareng lagi kali ya Mbak Oki ya, seru ya. Udah kebayang ya. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, boleh dibuka videonya semuanya, kita boleh foto bersama kali ya. Boleh nih, kita coba. Ya, kalau buku dong, kalau punya buku, tunjukin bukunya. Saya nggak punya, buku yang merah belum punya. Jadi buku yang sebelumnya juga nggak apa-apa ya, silakan. Boleh nih kita coba panggilkan Mbak Mimin. Mbak Mimin, kita foto dulu boleh nggak Mbak Mimin? Silakan. Iya, kita foto dulu ya adik-adik. Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi, silakan Mbak Oki, ada yang mau disampaikan? Ditunggu video berceritanya ya. Oke, siap. Kalau begitu, kita boleh tampilkan sekali lagi teman-teman panitia untuk ketentuan lomba video mendongeng seri Mata untuk anak ya. Jadi silakan saja periode lombanya dimulai besok sampai dengan tanggal 18 Juli dengan durasi video maksimalnya 5 menit, bisa diunggah di sosial media. Jangan lupa mention @buku-gpu, @Oki Madasari dengan hashtagnya yaitu mendongeng sari Mata dan juga hashtag Oki Madasari. Penjuriannya dilakukan tanggal 20 sampai 22 dan pengumuman pemenangnya dilakukan pada tanggal 23 Juli 2021. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Mbak Oki, thank you banget. Stay safe di sana ya. Teman-teman selalu ya. Oke, nanti kita ketemu langsung setelah pandemi. Ya, setelah pandemi selesai. Sehat semua teman-teman. Saya Natalia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat pagi. Pamit ya. Ya, terima kasih Binar. Bye-bye. Aina, terima kasih sudah datang Aina. Oke, bye teman-teman. Terima kasih Mbak Oki. Sampai ketemu lagi. Bye.